Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 441. Setelah meninggalkan aula misi, Zhou Yuan dan Yao Yao kembali ke gua tempat tinggal mereka. Saat mereka melangkah ke dalam gua yang damai, Zhou Yuan bisa merasakan tubuh Yao Yao dengan tenang sedikit rileks, sementara jejak kelembutan muncul di matanya yang cerah dan acuh tak acuh. Sekarang setelah mereka kembali, Yao Yao meninggalkan Tuntun ke Zhou Yuan, dan masuk ke rumah kecil itu. Zhou Yuan duduk di pavilion batu di depan rumah kecil itu dan meletakkan Tuntun di atas meja. Dia menyeret tubuhnya ke arahnya dan mengeluarkan rengekan kecil saat dia menunjuk ke arah perutnya yang gemuk dengan cakarnya, sebelum menggosoknya dengan tatapan cemberut. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Sepertinya Tuntun sangat menderita dalam misi bersama Yao Yao. Paling tidak, nafsu makannya belum terpuaskan. Ketika dia mengingat bagaimana Tuntun telah kehilangan esensi darah untuk membantunya menekan racun kebencian naga sebelumnya, Zhou Yuan dengan anggun memberi isyarat dengan tangannya saat dia dengan murah hati menyatakan, "Saya akan meminta rumah 100 WH Ruman untuk mengirimi Anda seluruh meja makanan, nanti supaya kamu bisa makan sampai kenyang." Mata Tuntun langsung bersinar terang saat menjulurkan lidah merah jambu ke arah Zhou Yuan dengan sikap menjilat. Saat Zhou Yuan sedang bermain dengan Tuntun, Yao Yao dengan santai keluar dari rumah. Dia jelas telah mandi, rambut hitamnya yang lembut masih berkilau di bawah cahaya, sementara wajah yang cantik dan sehat terpancar dari wajahnya yang cantik, kaki yang panjang dan ramping, pinggang yang ramping dan mungil, dada yang penuh dan lapang, ditambah aura yang berkabut dan halus. Untuk sementara waktu, bahkan mata Zhou Yuan hampir keluar dari rongganya. Benar-benar terasa seolah-olah semua berkah dan kekayaan dunia telah dikumpulkan dalam satu orang. Yao Yao sudah lama terbiasa dengan tatapan seperti itu dari Zhou Yuan. Dia memasuki pavilion batu dan duduk, menopang satu pipi dengan satu tangan saat dia dengan malas berkata, "Kamu tidak membuatku kehilangan muka dalam tugas surga kan?" Zhou Yuan menyeringai dan menjawab, "Bagaimana saya bisa? Nyatanya, saya bahkan dianugerahi kredit utama." Kejutan melintas di mata Yao Yao. Dia mengambil botol batu giok dan menuang secangkir kecil anggur untuk dirinya sendiri. Sebelum dia bertanya dengan penuh minat, "Ceritakan tentang itu." Dengan demikian, Zhou Yuan mulai menceritakan kisah misinya di Provinsi Api Hitam. Ketika dia mencapai titik di mana dia bertemu dengan Zuo Qiu Qingyu, Yao Yao mengangguk lemah dan berkata, "Sepertinya dia dan Luluo baik-baik saja di Istana Peri 100 Bunga." Setelah mendengarkan keseluruhan cerita, senyum yang sangat tipis muncul di bibirnya. "Penampilanmu cukup bagus, kamu tidak membuatku kehilangan muka di depan Li Qingshan." Bagaimanapun, dia adalah orang yang memaksa Li Qingshan untuk memberi Zhou Yuan tempat di tim. Jika Zhou Yuan tampil buruk, tidak diragukan lagi itu akan membuat Yao Yao terlihat buruk juga. "Bagaimana dengan?" tanya Zhou Yuan sambil terkekeh. Yao Yao dengan lembut menepuk tas semestanya, menyebabkan seberkas cahaya muncul darinya dan melayang di depannya. Di dalam, orang bisa melihat sepotong kayu coklat sepanjang satu kaki. Ada pola yang sangat dalam dan misterius pada kayu yang menyerupai naga raksasa yang melingkar, sementara raungan naga yang samar sepertinya bergema darinya. Ini adalah kayu penekan naga, salah satu bahan utama yang dibutuhkan untuk menarik rune penunduk nagamu. Zhou Yuan mengatupkan bibirnya, merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Fakta bahwa seseorang yang dingin dan acuh seperti Yao Yao akan secara khusus menjalankan misi untuknya sudah cukup menjadi bukti bahwa statusnya di dalam hatinya berbeda dari yang lain. "Apakah misinya berbahaya?" tanya Zhou Yuan dengan prihatin. Yao Yao dengan acuh tak acuh menjawab, "Itu tidak terlalu buruk. Ada beberapa terpilih dari Istana Suci dan Sekte Hantu Surgawi, dan bahkan lebih banyak praktisi yang tidak terafiliasi. Tidak ada yang lemah. Pada akhirnya, pertempuran besar terjadi. Sementara Cuking dan Yege menghadapi yang lain, aku mengambil kesempatan untuk diam-diam mengambil kayu penekan naga. Selanjutnya, aku menggunakan mereka sebagai umpan untuk memikat semua orang ke dalam batas, yang memungkinkan kami untuk berhasil melarikan diri." Zhou Yuan tertegun. Segera setelah itu, dia tertawa kecil tak berdaya. Masalahnya jelas tidak sesederhana yang dia gambarkan. Cuking dan Yege sepertinya telah ditipu oleh Yao Yao. Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, "Apa pendapatmu tentang Cuking?"
Dia cukup tertarik pada orang yang disebut pemimpin para Chosen dari Sekte Changsuan. Yao Yao memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, sebelum dia berkata, dia sangat kuat, tapi dia terlalu nakal dan malas. Dia sering berpikir tentang bagaimana meminimalkan upayanya dalam pertempuran. Jika dia bisa menggunakan 30% dari kekuatan pertempurannya, maka dia benar-benar akan menolak untuk menggunakan 40% kekuatannya. Faktanya, dia bahkan mungkin telah menyelesaikan misi ini sendirian, tapi itu akan memaksanya untuk membayar harga yang cukup besar. Karena itu, dia memilih untuk meminta bantuan daripada mengandalkan dirinya sendiri. Zhou Yuan terdiam, untuk berpikir bahwa kakak Chu Qing adalah orang yang aneh. Dia benar-benar kebalikan darimu. Saat kamu dalam pertempuran, kamu selalu memaksakan diri hingga batasnya. Jika kamu bisa memberikan 100%, kamu tidak akan pernah menahan 10%, kata Yao Yao. Zhou Yuan mengeluarkan tawa pahit. Kemungkinan besar karena lingkungan tempatku dibesarkan. Aku lahir di kekaisaran Zhou besar yang diganggu oleh masalah internal sementara juga berada di bawah tekanan eksternal yang besar. Jika saya tidak menggunakan semua yang saya miliki pada kesempatan kecil untuk hidup, bagaimana mungkin aku bisa tiba di sini hari ini? Chu Qing bisa sangat malas karena dia memiliki kualifikasi untuk itu. Sebagai perbandingan, kapan Zhou Yuan pernah berada dalam situasi di mana dia tidak harus bergumul dengan semua yang dia miliki? Jika dia memiliki pikiran untuk mempertahankan kekuatannya, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Yao Yao mengangguk, keduanya lahir di lingkungan yang berbeda, dan secara alami menunjukkan perilaku yang berbeda. Metode Chu Qing tidak sesuai dengan Zhou Yuan, karena barang yang dia bawa di pundaknya jauh lebih berat daripada milik Chu Qing. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yao Yao saat dia berkata, kamu harus membawaku bersama jika kamu melakukan misi seperti itu lagi. Aku khawatir ketika kamu pergi sendirian. Apa gunanya membawamu? Yao Yao tampak tersenyum geli. Zhou Yuan dengan lembut berkata, aku berjanji pada Master Guru Chang Yuan, bahkan jika aku tidak dapat melindungimu, paling tidak, mereka yang ingin menyakitimu, mereka harus terlebih dahulu melewati mayatku. Yao Yao terkejut, tatapannya sedikit menurun, menyebabkan rambut hitam panjangnya menutupi separuh wajahnya, menciptakan siluet jiwa yang sangat indah. Oke, pada akhirnya, dia memberikan anggukan samar, mata yang biasanya apatis dipenuhi dengan kehidupan dan emosi yang bersemangat untuk sesaat. Setelah menghabiskan anggurnya, Yao Yao menarik rambutnya ke belakang dan dengan santai pergi ke kebun kesayangannya di mana dia mulai merawat tanaman yang ditinggalkannya selama 2 bulan terakhir. Zhou Yuan sedikit tersenyum saat dia melihat sosoknya di antara bunga-bunga. Hanya setelah Yao Yao kembali, tempat tinggal gua menjadi penuh kehidupan sekali lagi. Zhou Yuan tidak terburu-buru untuk bertemu Suan tua lagi selama 2 hari berikutnya. Sebaliknya, dia fokus untuk menyerap beberapa sisik pohon yang tersisa. Sekarang tanda taiyinya telah terbentuk. Yimuki yang diserap olehnya akhirnya akan diringkas menjadi tanda kayu hijau tiayi yang terus-menerus diimpikan oleh Zhou Yuan. Jauh di dalam gua tempat tinggal, Zhou Yuan dengan senang hati mengangkat tangannya. Dia bisa merasakan cahaya hijau tua bermekaran dari daging dan darahnya saat tanda kuno yang samar perlahan muncul. Tanda ini seolah tumbuh secara alami dari dagingnya, sempurna, tanpa celah dan penuh dengan energi kehidupan yang kaya. Tanda kayu hijau taiyi pertama akhirnya dibuat. Meskipun saat ini hanya ada satu tanda kayu hijau taiyi, itu terus-menerus mengeluarkan energi kehidupan yang kaya yang meresap ke dalam darah, daging, dan tulang Zhou Yuan. Dengan tanda kayu hijau taiyi ini, lengan Zhou Yuan dapat ditumbuhkan kembali bahkan jika dipotong, menyelamatkannya dari upaya yang melelahkan untuk menemukan beberapa sumber genesis langka yang dapat menghasilkan efek yang sama. Selain itu, tanda kayu hijau taiyi juga menyebabkan energi vital Zhou Yuan semakin melimpah. Jika Zhou Yuan mulai berlatih Mythic Saint Body kecil dalam keadaan ini, kemajuannya pasti akan agak cepat. Sepertinya aku bisa pergi menemui Suan tua besok dan mulai berlatih tubuh suci mitik kecil. Gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri saat kegembiraan dan antusias muncul di matanya. Bab 442. Keesokan harinya, Zhou Yuan mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat tua Suan. Namun, beberapa saat setelah meninggalkan gua tempat tinggalnya, dia dicegat oleh seorang murid yang menyuruhnya pergi ke aula pencari Dao. Seorang penatua penegak hukum datang ke puncak Saint Genesis untuk mengkonfirmasi peserta pemilihan murid utama.
Hanya dengan mencatat nama seseorang oleh sesepuh, seseorang secara resmi akan diakui sebagai peserta seleksi. Lagi pula, murid utama dari setiap puncak mewakili elit sejati di antara generasi mereka, sebuah kelompok yang kemungkinan besar akan menjadi tetua sekte di masa depan. Oleh karena itu, pemilihan adalah peristiwa yang sangat penting bagi sekte tersebut. Zhou Yuan secara alami memahami pentingnya masalah ini, dan dengan demikian memutuskan untuk sementara mengesampingkan kunjungannya ke Xuan Tua. Kalau begitu, ayo pergi ke aula pencari Dao. Dia menangkupkan tinjunya ke arah murid pembawa pesan sebagai ucapan terima kasih. Yao Yao juga berjalan keluar membawa Tuntun saat ini dan berkata, aku juga akan ikut untuk melihatnya. Yao Yao pada dasarnya adalah individu paling unik di sekte Changxuan. Sampai sekarang, dia dengan tegas masih bukan murid dari salah satu puncak. Semua master puncak memperebutkannya, akhirnya menghasilkan kebuntuan tanpa hasil. Orang lain mungkin merasa sengsara dengan situasi ini, tetapi Yao Yao agak menyukainya. Oleh karena itu, dia tidak mengajukan keluhan apapun dan terus mempertahankan status uniknya di sekte Changxuan. Zhou Yuan secara alami tidak keberatan dengan keputusannya, dan membawa Yao Yao bersama saat mereka bergegas ke aula pencari Dao. Pada saat mereka tiba, tempat itu sudah dipenuhi dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya. Para murid dari ketiga faksi puncak Saint Genesis berkumpul di sini, menjadikan tempat itu sangat hidup. Zhou Yuan dan Yao Yao mendarat di dekat Shen Taiyuan dan yang lainnya. Dia memberi mereka anggukan pengakuan setelah melihat mereka. Zhou Tai memberi isyarat ke arah Zhou Yuan, yang ditanggapi oleh Zhou Yuan dengan datang. Tatapannya melihat ke depan di mana seorang tetua dengan rambut abu-abu terlihat di panggung batu. Itu Tetua Su, orang yang akan bertindak sebagai juri untuk pemilihan murid utama yang akan datang dari puncak Saint Genesis kita. Dia ada di sini hari ini untuk mengonfirmasi peserta seleksi, sebelum melaporkannya ke ketua sekte, kata Zhou Tai dengan suara rendah. Zhou Yuan sedikit mengangguk, sebelum pandangannya beralih ke tempat lain. Faksi tetua Lu Song ada di dekatnya, tetapi yang memiliki kehadiran terbesar masih merupakan kelompok yang berhadapan langsung. Penatua Lu Hong berdiri di depan mereka, sementara deretan murid berdiri di belakangnya. Jumlah mereka bahkan lebih besar dari gabungan dua faksi lainnya, menciptakan pemandangan yang mengintimidasi. Penatua Su melihat ke arah Shen Taiyuan, Lu Hong dan Lu Song dan berkata sambil tersenyum, karena ketiga penatua dan murid mereka ada di sini, izinkan saya mengundang setiap faksi untuk mulai mengonfirmasi peserta untuk pemilihan kepala murid yang akan datang. Ketiga tetua itu mengangguk dan berjalan maju. 3 muridku akan berpartisipasi kali ini. Tetua Lu tersenyum dan memberi isyarat saat 3 sosok melompat ke atas panggung. Lu Yan, Deng Tong dan Mu Seng Lei. 3 sosok berdiri di atas panggung dengan Lu Yan di depan mereka. Sosoknya yang tinggi, ramping, dan aura yang gagah membuatnya menjadi pemandangan yang cukup menarik. Trio ini sangat terkenal di puncak Saint Genesis, dan juga yang terkuat di antara para murid di bawah Lu Song. Oleh karena itu, tidak ada yang terkejut bahwa mereka mewakili faksi Lu Song. Setelah melihat ini, Shen Taiyuan berkata, juga akan ada 3 peserta dari faksi saya. Zhou Tai, Zhang Yan. Saat dia menyebut nama mereka, Zhou Tai dan Zhang Yan mendarat di atas panggung, menarik banyak sorakan. Sebagai pilar murid Shen Taiyuan, kedua individu ini memang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dan Zhou Yuan. Namun, tidak mengherankan jika beberapa kata terakhir Shen Taiyuan segera menyebabkan bisikan menyebar. Selain fraksinya, murid-murid lainnya jelas dipenuhi kebingungan. Meskipun Zhou Yuan telah meningkat pesat sebagai bintang di sekte tersebut selama setahun terakhir, dia masih menjadi murid baru di penghujung hari. Bukankah dia masih kurang pengalaman untuk mengikuti acara seperti ini? Di bawah banyak tatapan, Zhou Yuan dengan tenang naik ke atas panggung. Mereka benar-benar mengirimnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid utama, gumam Lu Yan saat dia melihat ke atas. Meskipun dia tidak lagi memandang rendah Zhou Yuan, dia masih merasa bahwa dia tidak cukup dapat diandalkan untuk berdiri di panggung ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Bagaimanapun, ini adalah urusan faksi Shen Taiyuan, dan itu tidak akan mempengaruhinya jika Zhou Yuan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Lu Hong melirik Zhou Yuan, sebelum menunjukkan senyum dangkal ke Shen Taiyuan. Hehe, Tetua Shen, apakah kualitas muridmu benar-benar turun sejauh ini?
Apakah kamu tidak takut mengirim murid lapisan keempat untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid utama akan merusak reputasimu? Kata-katanya jelas penuh sarkastik asam. Kata-kata Lu Hong juga dibarengi dengan gelak tawa dari murid-muridnya, sementara ekspresi murid-murid Shen Taiyuan menjadi agak jelek. Shen Taiyuan, bagaimanapun, tetap tanpa ekspresi ketika dia menjawab, "Wajah tua saya ini tidak terlalu berharga, tidak perlu bagi tetua Lu untuk khawatir atas nama saya. Aku merasa bahwa kamu harus menjadi orang yang harus berhati-hati, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan tidak akan sesederhana kehilangan muka untukmu." Master Puncak Ling Jun telah menghabiskan banyak upaya dan kekuatan otak untuk menggeser tetua Lu Hong ke puncak Shen Genesis yang bertentangan dengan keinginan mayoritas. Tujuan mereka jelas, menjadi faksi utama puncak Shen Genesis. Jika Lu Hong gagal, mereka pasti akan dipanggil kembali oleh Master Puncak Ling Jun dan menjadi aib sehingga mereka mungkin tidak lagi berani mengangkat kepala mereka di sekte tersebut. Lu Hong tidak bisa menahan tawanya ketika mendengar ini, sebelum melirik Zhou Yuan dengan sikap menghina. Sesuatu yang tidak terduga, jadi ini yang diharapkan tetua Shen. Kalau begitu, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu akan kecewa. Lu Hong menggelengkan kepalanya, sebelum bertepuk tangan sekali. Tepukannya segera diikuti oleh suara angin yang bertiup kencang. Selanjutnya, kerumunan menyaksikan 6 sosok muncul di belakang Lu Hong. Keenam sosok ini dipimpin oleh Yuan Hong yang tinggi, berotot, dan acuh tak acuh. Saat dia berdiri di sana, tekanan samar sepertinya menyebar. 5 murid lainnya di belakangnya juga mengeluarkan undulasi Genesis Ki yang kuat. Semua orang bisa tahu dengan sekali pandang bahwa mereka tidak ada di sini untuk mengarang angka. Sebanyak 6 peserta, ekspresi di mata Shen Taiyuan dan Lu Song sedikit berubah. Karena wajah mereka berubah sedikit jelek, mereka telah mencurahkan semua upaya mereka untuk mengasuh murid-murid mereka, hanya untuk berakhir dengan 3 yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Sebaliknya, Lu Hong mengirimkan 6 peserta dengan lambaian tangannya. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana fraksinya saja bisa menyaingi kekuatan gabungan dari 2 lainnya. Dapat dikatakan bahwa faksinya dipenuhi dengan bakat. Selain itu, hal yang paling mengkhawatirkan bagi Shen Taiyuan dan Lu Song adalah murid bernama Yuan Hong. Dia telah membuat reputasi yang cukup untuk dirinya sendiri di puncak Sword Comet, dan meskipun dia menjadi sangat rendah hati setelah datang ke puncak Shen Genesis. Dalam pemilihan kepala murid yang akan datang, faksi tetua Lu Hong memiliki keunggulan mutlak baik dalam kuantitas maupun kualitas. Kedua tetua itu bukan satu-satunya yang bisa melihat ini, bahkan murid-murid mereka terdiam pada saat ini. Murid-murid Lu Hong, di sisi lain, tumbuh lebih arogan saat mereka tertawa terbahak-bahak. Tatapan mereka dipenuhi ejekan ketika mereka melihat ke arah 2 faksi lainnya, menyebabkannya menjadi agak marah. Tapi kemarahan pada akhirnya hanyalah kemarahan. Realitas yang kejam bukanlah sesuatu yang bisa diubah hanya dengan kata-kata. Mata Lu Hong tampak tersenyum saat dia melihat ke-6 sosok di belakangnya dan mengangguk puas. Dia kemudian kembali ke Shen Taiyuan, melirik Zhou Yuan dengan cepat. Saat dia berkata, "Apakah tetua Shen masih merasa bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi?" Ekspresi Shen Taiyuan berubah menjadi muram, tetapi dia tidak menjawab. Senyum Lu Hong semakin lebar saat dia melihat ini. Penampilannya yang senang jelas menunjukkan bahwa dia sudah merasakan kursi kepala murid ada di dalam genggamannya. Tetua Su hanya mengalihkan pandangannya ke sekitar tempat itu tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia melirik Shen Taiyuan dan Lu Song dengan pandangan iba, keduanya telah berusaha keras untuk mendukung puncak Shen Genesis selama bertahun-tahun, hanya untuk akhirnya ditekan sepenuhnya oleh Lu Hong, yang pada dasarnya muncul entah dari mana. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Lu Hong berasal dari puncak Sword Comet, dan bahkan didukung oleh Master Puncak Ling Jun, menjadikannya kekuatan yang tidak mungkin ditandingi oleh Shen Taiyuan dan Lu Song. Jika faksi Lu Hong berhasil menjadi faksi utama di masa depan, orang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana 2 faksi lainnya akan diintimidasi dengan lebih menyedihkan. Sejak saat itu, faksi Lu Hong dengan cepat akan menjadi penguasa puncak Shen Genesis. Penatua Su mengangkat sebuah gulungan batu giok. Cahaya berkembang dari gulungan itu, memantul ke murid-murid yang berpartisipasi dari 3 faksi. Dengan demikian, peserta pemilihan murid utama secara resmi dikonfirmasi. Saya berharap semua orang akan melakukan yang terbaik dalam 2 bulan. Lu Hong, Shen Taiyuan dan Lu Song menangkupkan tinju mereka bersama.
Lu Hong tersenyum saat dia melirik Zhou Yuan lagi, sebelum beralih ke Shen Taiyuan dengan sikap menggoda. Tetua Shen, saya akan menunggu untuk melihat kejutan seperti apa yang akan Anda berikan untuk kami dalam 2 bulan. Saya berharap itu akan membuat segalanya menjadi sedikit lebih menarik. Dengan satu tawa keras terakhir, dia berbalik dan pergi. Mata tanpa emosi Yuan Hong juga melirik semua orang, berhenti sejenak pada Zhou Yuan saat dia berkata, "Saya harap kalian benar-benar memiliki semacam kejutan, jika tidak, pemilihan kepala murid akan terlalu membosankan." Saat kata-katanya memudar, dia berbalik dan pergi. 5 murid lainnya juga terkekeh pelan, tawa mereka dipenuhi dengan penghinaan. Kulit Zhou Tai dan Zhang Yan berubah menjadi hijau marah. Kemarahan juga terlihat di wajah cantik Luyan saat dia memelototi punggung Yuan Hong. Pada akhirnya, dia berjalan, melirik Zhou Tai dan Zhang Yan, sebelum melihat ke arah Zhou Yuan saat dia dengan kesal berkata, "Apa yang kalian lakukan? Tidak bisakah kalian mengumpulkan 3 orang? Apakah kalian benar-benar harus menarik anak ini datang untuk menggenapi barisan?" Zhou Tai merasa agak canggung. Luyan selalu terlalu langsung ketika dia berbicara, tidak menunjukkan rasa hormat pada siapapun. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu ketika Zhou Yuan tepat di depannya? Namun, ekspresi Zhou Yuan tetap tenang. Dia hanya melirik sosok Yuan Hong yang pergi, sebelum berbalik untuk menangkupkan tinjunya ke arah Shen Taiyuan. Setelah itu, Zhou Yuan juga pergi. Daripada menggerutu dan mengeluh di sini, akan jauh lebih baik menghabiskan waktunya untuk berlatih. Karena faksi Lu Hong sangat menyukai kejutan, dia harus bekerja lebih keras. Tidak baik jika dia terlalu mengecewakan mereka kan? Luyan menginjak kakinya dengan marah karena Zhou Yuan pada dasarnya mengabaikannya, menumpahkan amarahnya pada Zhou Tai dan Zhang Yan. Lihat ini, beberapa prestasi telah membuatnya sangat bangga. Apakah dia benar-benar berpikir orang seperti dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid utama? Dia menggertakkan giginya, kemarahan mendidih di dalam dirinya. Ketika kepala murid sudah terpilih, aku akan menunggu untuk melihat hak apa yang dia miliki untuk bertindak begitu sombong. Bab 443, Zhou Yuan dan Yao Yao meninggalkan aula pencari Dao. Yao Yao dengan seenaknya berkata, "Yuan Hong dari faksi Lu Hong tampaknya cukup kuat, bahkan dengan kuas Yuan surgawi, saat ini kamu tidak akan menjadi tandingannya." Zhou Yuan tidak menyangkal kata-katanya, malah mengangguk ketika dia berkata, "Dia adalah murid pertama Lu Hong yang telah mencurahkan semua usahanya. Aku pernah mendengar bahwa Yuan Hong bahkan secara pribadi dikirim oleh Master Puncak Ling Jun. Seseorang seperti itu pasti bukan orang biasa." Jelas bahwa faksi Lu Hong sangat bertekad untuk mendapatkan kursi ketua murid. Ekspresi Zhou Yuan berubah agak suram saat dia berbicara. Jika kursi kepala murid mendarat di tangan Lu Hong, mereka mungkin akhirnya berhasil melepas segel di puncak utama. Jika mereka melakukannya, puncak utama akan berada di bawah kendali faksi Lu Hong. Ketika itu terjadi, akan jauh lebih sulit bagi Zhou Yuan untuk menemukan Sein Rune kedua. Dalam skenario terburuk, faksi Lu Hong bahkan mungkin menemukan Sein Rune kedua. Membuat mereka menyerahkannya ketika itu terjadi hampir mustahil. Zhou Yuan menyatakan dengan suara serius, "Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan faksi Lu Hong mendapatkan posisi kepala murid. Bahkan memberikannya kepada faksi tetua Lu Song akan jauh lebih baik." Yao Yao dengan acuh tak acuh berkata, "Kalau begitu, haruskah aku melangkah maju? Tidak akan ada kesulitan untuk mendapatkan posisi murid utama." Zhou Yuan tersenyum tak berdaya saat mendengar ini. "Jika kamu melakukannya, faksi Lu Hong pasti akan menjadi gila. Terlebih lagi, kamu benar-benar bukan bagian dari faksi Shen Taiyuan. Di samping itu, ini adalah tantangan yang harus aku hadapi. Jika aku bergantung padamu untuk segalanya, apa gunanya datang ke Sekte Changsuan?" Jalan kultivasi mengharuskan seseorang untuk mengalahkan banyak musuh yang tangguh. Jika Zhou Yuan mencari bantuan Yao Yao setiap kali dia menemui sedikit masalah, dia hanya akan perlahan menghilang ke kerumunan. Yao Yao melirik Zhou Yuan saat senyum tipis muncul di bibirnya. "Setidaknya kamu menyadari situasimu sendiri. Ini adalah tantangan milik Zhou Yuan. Jika dia mengandalkannya sepanjang waktu, itu juga akan mengecewakannya." Zhou Yuan memutar matanya, semua tes yang diberikan kepadanya sepanjang waktu ini benar-benar melelahkan. Di tengah percakapan mereka akhirnya tiba di kaki puncak utama. Kaki puncak utama diselimuti kabut sepanjang tahun. Ketika Zhou Yuan dan Yao Yao mendarat di luar kuil tua, mereka segera melihat sesosok tua menyapu daun-daun yang berguguran. Suan tua mengangkat pandangannya yang suram dan menatap Zhou Yuan, sebelum berbalik ke arah Yao Yao yang cantik dan anggun.
Mata Suan Tua tampak sedikit melebar saat dia melihatnya. Dia telah hidup terlalu lama, dan telah melihat terlalu banyak orang. Namun, wanita muda cantik dari dunia lain di hadapannya ini memberinya sensasi yang tak terlukiskan dan tak terbaca. Meskipun dia pernah melihat Yao Yao sekali ketika Zhou Yuan dan murid baru lainnya tiba untuk pertama kalinya di puncak Saint Genesis, Suan Tua hanya memberi mereka pandangan sekilas saat itu. Baru sekarang dalam jarak sedekat itu sensasi ini semakin kuat. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Tetua, dia tidak akan mengganggu jika dia ikut." Suan Tua perlahan menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya, sebelum suaranya yang serak terdengar, "Itu bukan masalah." Tatapannya beralih ke arah Zhou Yuan, menatapnya dari atas ke bawah saat dia berkata, "Kamu tampaknya dipenuhi dengan energi vital seperti air yang mendidih. Itu pasti karena pencapaian tahap awal dari tanda kayu hijau Taiyi, kan?" Zhou Yuan mengangguk. Setelah membuat tanda kayu hijau Taiyi pertama sehari sebelumnya, daging dan darah di tubuhnya berada dalam kondisi yang terus-menerus bersemangat. Hanya sedikit dorongan yang diperlukan untuk mencurahkan energi yang melimpah, membuatnya hampir tidak mungkin merasa lelah. "Jika bocah Gu dari puncak Hongya itu melihatmu dalam keadaan ini, aku khawatir dia mungkin benar-benar menculikmu ke puncak Hongya untuk melatih teknik kultivasi eksternal mereka. Dalam kata-katanya, kamu adalah apa yang dia sebut sebagai jenius kultivasi eksternal." Suan Tua terkekeh. Zhou Yuan juga tertawa. Bocah Gu yang dibicarakan sebelumnya kemungkinan besar adalah Master Puncak Gu dari puncak Hongya. Sehubungan dengan senioritas, di samping Master Puncak Lightning Prison Peak, Suan Tua kemungkinan satu-satunya di Sekte Changsuan yang bisa berbicara dengan Master Puncak Gu dengan cara seperti itu. Namun, Zhou Yuan sekali lagi tercerahkan tentang betapa menakjubkan tanda kayu hijau Tai. Hanya berlatih teknik ini akan membuat seseorang jenius dalam kultivasi eksternal, tidak perlu mengatakan betapa hebatnya ini. Tentu saja, harus dikatakan bahwa ini hanyalah permulaan. Untuk maju lebih jauh di masa depan, Zhou Yuan masih perlu mencapai level yang lebih tinggi di tanda kayu hijau Tai. Satu tanda kayu hijau hanya akan memberinya keuntungan pada tahap awal kultivasi eksternal. "Ikuti aku," sapu di tangan Suan Tua mengayun melintasi tanah saat dia berbalik. Zhou Yuan melirik ke arah Yao Yao, melihatnya mengangguk lemah, sebelum keduanya menyusul. Mengikuti Suan Tua di belakang, mereka sekali lagi melangkah ke puncak utama yang tersegel. Untungnya bagi mereka, Suan Tua bertindak sebagai pemandu mereka. Kelompok itu bisa menghindari mengaktifkan segel. Ini membuat Zhou Yuan bersemangat. Kemungkinan bahkan di seluruh sekte Changsuan, hanya segelintir individu selain Suan Tua yang telah memasuki puncak utama yang tersegel ini sebelumnya. Kelompok itu berjalan sekitar setengah dupa waktu. Langkah kaki Suan Tua akhirnya berhenti. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sebuah sungai raksasa telah muncul dengan pilar batu berdiri di tengahnya seperti panggung. Dua naga batu terlihat di tebing di kedua sisi pilar. Naga-naga itu melingkari tebing, mulut raksasa mereka menghadap pilar dari kiri dan kanan. Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, "Apa ini?" Dia melihat ke arah dua naga batu di atas tebing. Di mulut raksasa mereka, dia hampir tidak bisa melihat beberapa run bercahaya redup yang mengeluarkan gelombang aneh. Suan Tua juga menatap kedua naga batu itu saat pandangan yang mengingatkan melintas di matanya. Ini adalah tahap naga tempering air dan api. "Tahap naga tempering air dan api," gumam Zhou Yuan. Kedua naga batu ini mewakili api dan air. Rune Genesis kuno telah diukir di dalamnya yang menjangkau jauh ke dalam tanah, di mana mereka dapat menarik ki api dan air. Setelah diaktifkan, ki api dan air akan secara bersamaan mengalir keluar dari mereka. Mulut, jelas Suan Tua. Ki air akan sangat dingin, sedangkan ki api sangat panas. Ketika tubuh ditempatkan di antara mereka, itu akan ditempatkan di bawah penempaan yang paling intensif. Tentu saja, rasa sakit yang harus ditanggung seseorang secara alami juga akan luar biasa. Dengan demikian, seseorang tanpa kemauan yang cukup dilarang memasuki panggung. Zhou Yuan sedikit menggigil ketika mendengar ini, seolah sudah membayangkan pemandangan yang mengerikan itu. "Jika kamu ingin menguasai Mythic Saint Body kecil, ini akan menjadi tempat terbaik," Suan Tua terkekeh. Selain itu, ini juga tempat master berlatih saat itu. Zhou Yuan cukup terkejut, Patriark Changsuan juga berlatih di sini. Suan Tua mengangguk. "Apakah kamu melihat sisik batu di dahi kedua naga? Totalnya ada 18, dan setiap yang menyala mewakili peningkatan tingkat intensitas, yang tertinggi secara alami adalah level 18. Saat itu, Master akan menempatkan dirinya di level 18 sepanjang waktu. Ketika itu terjadi, setengah dari Sekte Changsuan akan berada di bawah kekuasaan panas yang ekstrim, sementara setengah lainnya akan sangat dingin. Tentu saja, itu masih terlalu tak terbayangkan untukmu. Apalagi level ke-18,
hanya mampu bertahan di level pertama saja sudah cukup bagimu untuk mencapai tahap awal tubuh Saint mitik kecil. Zhou Yuan menghirup seteguk udara dingin, tingkat ke-18, kengerian yang tak terbayangkan macam apa itu, dia pasti akan langsung menguap jika dia menghadapinya. Xuan Tua menyeringai saat dia melihat ekspresi yang berubah di wajah Zhou Yuan, sebelum menunjuk jari kecil ke panggung batu. Jadi, apakah kamu berani mencobanya sedikit? Zhou Yuan terpana. Meskipun matanya dipenuhi dengan ekspresi muram, tapi tidak sedikit pun ada rasa takut yang bisa terlihat. Karena dia mengerti bahwa dia perlu tumbuh lebih kuat jika dia ingin melawan faksi Lu Hong dalam pemilihan kepala murid yang akan datang. Jika tidak, Yuan Hong akan menjadi gunung raksasa yang menghalangi jalannya, menghentikan siapapun yang ingin lewat. Karena Xuan Tua telah memberikan kesempatan kepadanya, tidak mungkin Zhou Yuan akan mundur karena rasa takut. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan keraguan dalam menanggapi pertanyaan menggoda Xuan Tua. Ujung kakinya terdorong dari tanah saat sosoknya dengan gesit melompat ke depan. Dia mendarat di panggung batu dan duduk. Dia langsung menggunakan tindakannya untuk menunjukkan tekadnya. Xuan Tua tertawa kecil saat melihat ini. Tanpa basa-basi lagi, sapu di tangannya membuat gerakan menyapu lembut. Dua naga batu raksasa di tebing segera mulai bergetar. Zhou Yuan menyaksikan uap yang terbakar mulai naik dari satu, sementara ki dingin menyebar dari yang lain, dengan cepat menciptakan lapisan es di sekitarnya. Tanah berguncang saat sungai bergolak hebat. Detik berikutnya, apa yang tampak seperti raungan naga yang dalam terdengar. Orang hanya bisa menyaksikan semburan putih selebar 100 kaki keluar dari salah satu mulut naga bersama dengan ki yang sangat dingin. Dari yang lain, magma merah seperti banjir mengalir keluar. Kedua semburan akhirnya bertemu di panggung batu, langsung menelan sosok Zhou Yuan. Jeritan sengsara terdengar di hutan pegunungan saat ini. Bab 444, Jeritan sengsara bergema di hutan pegunungan. Untungnya bagi kelompok itu, lokasi ini adalah bagian dari area tertutup yang tidak bisa dimasuki siapapun. Jika tidak, suara itu saja akan menarik banyak orang yang lewat. Zhou Yuan duduk di panggung batu saat dua semburan air dan api menyembur dari mulut naga batu di kiri dan kanannya, dengan kejam menenggelamkan tubuhnya. Kabut terlihat naik dari permukaan tubuhnya. Di dalam kabut, wajah Zhou Yuan melengkung kesakitan, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Jelas bahwa dia berada di bawah rasa sakit yang luar biasa. Separuh tubuhnya berwarna biru es, kabut dingin yang tampak mengalir dari pori-porinya, sementara separuh lainnya berwarna merah panas dengan panas membara yang keluar darinya, seolah-olah darahnya mendidih di dalamnya. Panas tinggi dan dingin ekstrim menyerang dagingnya, menyebabkan setiap inci dagingnya bergetar tak terkendali saat ki api dan ki air menyapu lapisan demi lapisan kulit, darah, dan daging. Tantangan yang dihadapi oleh mereka yang berada di jalur kultivasi eksternal tidak terbayangkan. Di tepi tebing, mata keruh Xuan Tua sedikit menyipit saat dia melihat Zhou Yuan ditempa oleh api dan air. Kapan kamu akan mulai mengedarkan metode kultivasi mitik Saint Body kecil untuk menyerap ki api dan air untuk menempa tubuhmu? Suaranya ditransmisikan ke telinga Zhou Yuan. Dia mengertakkan giginya dengan erat. Pikirannya sedikit jernih ketika tangannya bersatu untuk mulai mengedarkan metode kultivasi unik dari tubuh Saint mitik kecil. Seolah-olah ki air dan api yang mudah tersinggung ditarik oleh sesuatu. Ki mulai mengalir di permukaan kulitnya saat perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Zhou Yuan bisa merasakan air dan api ki mulai naik di dalam tubuhnya. Sebagian besar kekuatannya mengalir ke kulitnya. Dia tidak sedikit terkejut dengan ini. Ada 3 tahap pada mitik Saint Body kecil. Kulit giok, tulang perak, dan darah emas. Kulit giok adalah langkah pertama untuk mengubah tubuh secara perlahan mulai dari luar. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk menguasai kulit batu giok, dan seseorang harus mengalami rasa sakit yang luar biasa dalam prosesnya. Membayangkannya saja sudah membuat Zhou Yuan menggigil tak terkendali. Tapi karena dia sudah mulai, tentu saja dia tidak akan mundur. Dia segera menjaga pikirannya saat dia menggertakkan giginya, dengan gigih menahan rasa sakit dari panas api dan air, sementara pembuluh darah di bawah kulitnya terus bergoyang. Setelah sekitar setengah dupa waktu, Zhou Yuan akhirnya mencapai batasnya. Sosoknya dengan cepat melesat ke udara, sebelum dengan menyedihkan menabrak tepi tebing. Dia merasa jika dia melanjutkan, setengah dari tubuhnya akan hangus menjadi abu, sementara setengahnya akan membeku. Zhou Yuan tersungkur di tanah, bersimbah keringat saat tubuhnya gemetar tanpa henti. Setengah dupa waktu pada percobaan pertamamu, itu tidak buruk. Xuan Tua menatap Zhou Yuan yang tampak menyedihkan dengan seringai lebar. Pada titik ini,
Orang biasa tidak akan punya pilihan selain menyebutnya sehari. Tetapi sebagai seseorang yang memiliki tanda kayu hijau Taiyi yang memperkaya dirimu dengan energi vital yang kuat, kamu hanya perlu istirahat agar tubuhmu perlahan pulih dan melanjutkan pelatihan. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut, namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, hanya menggertakkan giginya sambil mengangguk. Selanjutnya, dia duduk di tanah dan menutup matanya. Rune hijau tua samar mulai muncul di permukaan tubuhnya saat aura dingin menyebar di dalam dirinya, dengan cepat memulihkan kerusakan dan rasa sakit. Energi vital yang kuat naik, saat kulit Zhou Yuan mulai kembali normal. Setelah beberapa menit, Zhou Yuan membuka matanya lagi. Ada tampilan yang diremajakan di dalam diri mereka, semua kelelahan dan rasa sakit yang sebelumnya sekarang benar-benar hilang. Tanda kayu hijau Taiyi benar-benar menakjubkan, bahkan Zhou Yuan terkejut saat merasakan perubahan di tubuhnya. Dengan kemampuan pemulihan tanda kayu yang mencengangkan, dia pada dasarnya bisa berlatih teknik kultivasi eksternal tanpa hambatan. Tidak perlu khawatir melukai tubuh karena latihan yang berlebihan. Efektivitas seperti itu beberapa kali lebih baik daripada individu biasa. Tidak heran Xuan Tua menasihatinya untuk memilih tubuh Saint mitik kecil. Sekarang setelah tubuhnya pulih, Zhou Yuan berdiri lagi. Dia menyeringai pada Yao Yao yang diam-diam menonton, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah panggung batu. Meski masih ada sedikit sisa rasa sakit, tidak ada lagi keraguan di mata Zhou Yuan. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di atas panggung, sebelum dia duduk sendiri. Mulut kedua naga batu bergemuruh terbuka lagi, semburan api dan air mengalir keluar. Di tepi tebing, Xuan Tua memberikan anggukan yang hampir tidak terdeteksi saat dia menatap wajah serius dari Zhou Yuan yang gigih bertahan. Tekad pemuda ini agak mengejutkan. Yao Yao duduk dengan elegan di atas paviliun batu di tebing. Matanya yang cerah memandang ke arah sosok bungkuk Xuan Tua saat dia bertanya, apakah tetua ingin datang dan duduk? Xuan Tua berbalik, melihat ke arah Yao Yao dan terkekeh. Dia berjalan dengan sapunya, duduk di paviliun batu, dan menghela nafas. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak orang jenius di sekte Changsuan. Tapi tidak pernah ada orang sepertimu yang membuatku merasa berdebar-debar. Bahkan di sekte Changsuan kita, penampilan seseorang seperti dirimu membuatku merasa seolah-olah burung phoenix bertengger di pohon kecil yang layu. Yao Yao mengambil pot dan cangkir anggur saat senyum tipis muncul di bibirnya. Penatua adalah seorang humoris, sekte Changsuan pernah menjadi sekte nomor di surga Changsuan. Bagaimana Anda bisa menyebutnya pohon layu? Xuan Tua menghela nafas lagi. Aku tidak bercanda. Aku mungkin sudah lama hidup, tapi aku tidak bisa memalsukan perasaan ini. Mata Yao Yao menoleh ke arah Zhou Yuan saat dia tiba-tiba bertanya, saya pernah mendengar bahwa Anda tidak pernah peduli tentang masalah apapun di sekte. Jadi mengapa Anda sekarang memilih untuk membantu Zhou Yuan? Kembali ke Saint Remains Domain, Yao Yao dan Zhou Yuan telah bertemu dengan pecahan roh dari Patriark Changsuan, dan dia telah memberitahu mereka tentang kecurigaannya bahwa kematiannya mungkin ada hubungannya dengan sekte Changsuan. Oleh karena itu, Yao Yao mempertahankan kewaspadaan tertentu terhadap siapapun yang masih hidup saat itu. Bahkan Xuan Tua yang sangat rendah hati dan hampir tidak terlihat ini. Karena itu, Yao Yao secara alami bermaksud untuk menyelidiki Xuan Tua tentang perawatan abnormal yang dia tunjukkan pada Zhou Yuan. Xuan Tua mengangkat kelopak matanya yang keriput, dan terdiam lama, sebelum dia perlahan berkata, aku sudah menunggu selama bertahun-tahun. Apa yang kamu tunggu? Tanya Yao Yao. Menunggu seseorang yang dapat mematahkan status quo. Xuan Tua mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak utama yang tersegel. Sekte Changsuan terlalu sunyi, seperti kolam mati yang dalam. Beberapa riak diperlukan untuk mengejutkan ikan. Ada banyak hal yang aku juga ingin jawabannya. Anggur jernih dari poci di tangan Yao Yao mengalir ke cangkir saat dia dengan lembut berkata, terlepas dari apa yang kamu rencanakan, aku hanya berharap kamu tidak akan menyakiti Zhou Yuan. Jika tidak, petunjuk yang kamu berikan ini tidak akan cukup. Dia mendorong cangkir yang sudah diisi ke arah Xuan Tua saat dia berbicara. Xuan Tua menatap Yao Yao dalam-dalam, dia bisa mendeteksi peringatan dalam kata-katanya. Biasanya, dia hanya akan menggelengkan kepalanya dan menertawakan peringatan seperti itu dari seorang murid. Namun, gadis yang sangat cantik di hadapannya ini membuatnya agak sulit untuk tertawa. Pada akhirnya, dia mengambil cangkir itu dengan senyum pahit. Gadis kecil,
Sungguh tidak mudah untuk mendapatkan minuman darimu. Yao Yao dengan samar mengangguk sambil tersenyum dan berkata, memang tidak banyak yang bisa minum secangkir denganku. Kata-katanya sangat arogan, tetapi Suan Tua memilih untuk mempercayainya, karena alasan tertentu, indranya tak tertandingi di Sekte Changsuan, dan bahkan Master Sekte King yang lain tidak bisa dibandingkan. Mungkin, bahkan Master Sekte King yang lainnya tidak akan dapat merasakan aura jantung berdebar yang tersembunyi begitu dalam di dalam gadis ini sehingga bahkan dia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Namun, Suan Tua hampir tidak bisa mendeteksinya. Gadis di depan matanya sangat misterius. Dia benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau bencana baginya untuk muncul di Sekte Changsuan mereka. Sementara pikirannya bergejolak dengan berbagai pemikiran, Suan Tua mengangkat cangkir dan menenggak isinya. Yao Yao juga mengangkat cangkir itu ke bibir merahnya. Saat dia hendak minum, jeritan tajam tiba-tiba terdengar, menyebabkan tangannya gemetar. Anggur tumpah dari cangkir, membasahi sudut roknya. Alis Yao Yao sedikit terangkat saat dia mengangkat wajahnya yang cantik. Sepotong kemarahan muncul di matanya yang jernih saat dia menatap Zhou Yuan yang menangis dan melolong di atas panggung batu. Suan Tua akhirnya tertawa ketika melihat ekspresi ini. Dibandingkan dengan ketidakpedulian sedingin es sebelumnya yang terpancar dari lubuk jiwanya, gadis itu merasa benar-benar hidup saat ini, seperti orang sungguhan. Dia menoleh untuk melihat sosok Zhou Yuan saat dia mendecakkan lidahnya dengan takjub. Mungkin memang benar di dunia ini bahwa segala sesuatu memiliki kelemahan. Bab 445. Sementara Zhou Yuan terus meredam tubuhnya di panggung naga tempering air dan api untuk melatih tubuh Saint mitik kecil, peserta seleksi murid utama untuk setiap puncak diselesaikan dan diumumkan. Kedamaian yang telah menyelimuti Sekte Changsuan selama beberapa bulan terakhir mulai retak, saat kegembiraan yang perlahan muncul menggantikannya. Semua orang tahu bahwa pemilihan murid utama adalah acara termegah di Sekte Changsuan setiap tahun, dan bahkan pemilihan selempang Angu sebelumnya tidak berada pada level yang sama. Kelahiran setiap murid utama mewakili yang terbaik dari setiap puncak, orang-orang yang benar-benar bisa disebut sebagai murid nomor 1 di puncak mereka. Mereka berada di urutan kedua setelah 10 terpilih yang hebat. Murid utama saat ini dari setiap puncak harus menghadapi banyak tantangan dari murid berbakat yang tak terhitung jumlahnya selama seleksi setiap tahun. Untuk mempertahankan posisi mereka sebagai murid utama, mereka secara alami harus bekerja keras dan terus meningkatkan diri. Di sisi lain, para murid yang mengincar kursi kepala murid terus-menerus mempersiapkan diri untuk menggantikan kepala murid. Oleh karena itu, awal pemilihan murid utama setiap tahun selalu merupakan waktu yang mendebarkan. Beberapa murid yang biasanya rendah hati mungkin tiba-tiba menumbuhkan sayap dan terbang, menjadi kuda hitam yang cepat yang dengan cepat meninggalkan banyak murid lain di dalam debu. Selebritas dalam semalam seperti itu sering menarik kekaguman dan rasa hormat dari murid yang tak terhitung jumlahnya. Karena berbagai alasan ini, pemilihan murid utama adalah acara tahunan termegah di Sekte Changsuan. Murid yang kuat sangat ingin menerima tantangan, sementara mereka yang merasa kurang akan menjadi penonton yang menyemangati rekan-rekan mereka dari pinggir lapangan dengan antusias. Para penonton sering menatap murid senior dan junior mereka yang luar biasa dengan mata iri saat mereka menantikan hari di mana mereka juga dapat melangkah ke panggung yang mulia ini. Oleh karena itu, pengumuman daftar peserta segera menarik perhatian banyak murid di sekte tersebut, menjadi topik hangat untuk sementara waktu. Setiap nama dalam daftar menyebabkan banyak perdebatan sengit. Bagaimanapun, para peserta adalah murid paling menonjol dari setiap puncak yang secara alami merupakan tokoh-tokoh terkenal. Sementara banyak murid sedang mendiskusikan daftar itu, mereka tiba-tiba melihat nama tertentu. Puncak Saint Genesis, faksi Saint Taiyuan, Zhou Yuan. Ini dengan cepat diikuti oleh keributan yang tidak mengejutkan. Bukankah ini Zhou Yuan yang baru-baru ini dipromosikan menjadi selempang ungu? Apakah dia benar-benar akan berpartisipasi dalam pemilihan murid utama secepat ini? Aku pernah mendengar bahwa dia melakukannya dengan cukup baik dalam misi surga baru-baru ini, dan secara mengejutkan dianugerahi kredit utama. Dia bahkan mengalahkan Yang Xuan dari Istana Suci, yang berarti dia jelas sangat tangguh dalam pertempuran. Meski begitu, bukankah ini terlalu dini? Semua peserta lainnya telah berlatih keras selama beberapa tahun, dan juga bukan individu biasa. Menurutku Zhou Yuan agak terlalu sombong. Mereka yang berkomentar seperti itu biasanya adalah orang-orang yang cemburu. Lagi pula, Zhou Yuan telah berkembang terlalu cepat dalam 1 tahun terakhir, sebuah fakta yang akan menimbulkan kecemburuan pada hampir semua orang. Tampaknya dia percaya puncak Saint Genesis sama seperti sebelumnya. Hehe,
Tapi pemilihan kepala murid tahun ini tidak akan sehebat tahun-tahun sebelumnya. Faksi Penatua Lu Hong menduduki peringkat di antara 5 faksi teratas di masa lalu di puncak Sword Comet. Sementara Yuan Hong bukanlah individu yang sederhana, dan bahkan telah menerima bimbingan pribadi dari Master Puncak Ling Jun sebelumnya. Para murid di sekitarnya mengangguk setuju. Pemilihan murid utama yang akan datang dari puncak Saint Genesis pasti akan dimenangkan oleh faksi sesepuh Lu Hong. 2 faksi lainnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Adapun Zhou Yuan, dia mungkin hanya ada di sana untuk membuat angka, jadi tidak perlu memperhatikannya. Hehe, aku setuju. Fraksi tetua Lu Hong saja memiliki barisan yang tangguh dari 6 peserta. Sementara gabungan 2 faksi lainnya hampir tidak dapat mengumpulkan 6, termasuk Zhou Yuan. Kualitas kedua belah pihak berada pada level yang sama sekali berbeda. Suara simpati berbicara, jika faksi tetua Lu Hong mengambil posisi murid utama, dan kemudian berhasil membuka segel puncak utama, mereka akan menjadi faksi utama puncak Saint Genesis. Ketika itu terjadi, faksi tetua Lu Hong akan dapat memerintah kedua faksi tetua Shen Taiyuan dan tetua Lu Song. Kedua faksi ini sebenarnya cukup menyedihkan. Mereka telah berusaha keras untuk mempertahankan puncak Saint Genesis selama bertahun-tahun, namun mereka masih tidak dapat lepas dari nasib digantikan oleh orang lain. Murid dari 2 faksi ini akan ditempatkan pada posisi yang agak canggung di masa depan. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan kecuali diri mereka sendiri. Mereka mungkin telah bertahan selama bertahun-tahun, tetapi mereka akhirnya gagal membuka segel puncak utama. Kita hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak ditakdirkan. Karena itu, akan lebih baik bagi orang lain untuk melakukannya. Mengambil tugas penting ini, setelah puncak utama dibuka, banyak sumber daya kultivasi akan dapat diakses, jadi hal-hal mungkin tidak terlalu buruk bagi mereka. Diskusi serupa diadakan di setiap jengkal sekte Changsuan, jelas bahwa mayoritas menyukai faksi sesepuh Lu Hong. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana faksi Shen Taiyuan dan Lu Song dapat menyamai barisan Lu Hong. Karena itu, hampir semua orang memperlakukan Zhou Yuan sebagai seseorang yang hanya ada di sana untuk menggenapi saja, dengan cepat melupakannya setelah tertawa kecil. Lagi pula, di hadapan barisan Lu Hong yang tangguh, Zhou Yuan belaka tidak memiliki kualifikasi atau kekuatan untuk mengubah apapun. Puncak Sword Comet, dia benar-benar tahu bagaimana membuat keributan. Baru beberapa bulan sejak dia dipromosikan menjadi murid selempang Angu dan dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid utama. Di samping meja batu di atas tebing, Zhao Zu menyeringai saat melihat selembar kertas di tangannya. Peserta pemilihan murid utama telah dicatat di atas kertas, dan di antara mereka ada nama tertentu yang membuatnya merasa sangat jengkel. Di depan Zhao Zu, Kong Seng, berpakaian serba putih, menundukkan kepalanya saat dia membersihkan pedangnya. Dia tidak mendongak ketika dia berkata, "Kamu sepertinya terlalu khawatir tentang dia." Zhao Zu mendengus, memikirkan misi surga sebelumnya, di mana Zhou Yuan entah bagaimana telah mendapatkan penghargaan utama untuk dirinya sendiri, mengisi perutnya dengan bara amarah. Meskipun Zhou Yuan pantas mendapat pengakuan karena mengalahkan Yang Xuan, jika bukan karena upaya Zhao Zu dan Li Qingchan dalam menangkal terpilih pihak lain, Zhou Yuan akan langsung dihancurkan oleh mereka. Itulah mengapa Zhao Zu merasa bahwa dia dan Li Qingchan lebih pantas mendapatkan kredit utama. Selain itu, dia adalah wakil pemimpin, dan aturan tak terucapkan mengatakan bahwa pujian utama harus menjadi milik mereka. Tapi Zhou Yuan jelas tidak menggunakan segala bentuk kebijaksanaan. Zhao Zu tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki keberanian untuk menerima kredit utama. Ini terlalu arogan. Li Qingchan itu juga, dia tidak bisa mengerti mengapa dia bersikeras memihak Zhou Yuan. Kalau tidak, jika kedua pemimpin keberatan, Zhou Yuan tidak akan pernah bisa menyentuh kredit utama tidak peduli berapa banyak kontribusinya. Di sekte Changsuan mereka, hampir setiap kredit utama akan berakhir di tangan para pemimpin tim. Namun, Zhou Yuan harus merebutnya dari Zhao Zu. Menurutnya, ini benar-benar rasa malu yang sangat sulit untuk ditelan. Kong Seng meletakkan kain putih, sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zhao Zu sambil tersenyum. Ini hanya satu misi surga, tidak perlu terlalu khawatir. Sedangkan untuk Zhou Yuan, dia tidak banyak hari bahagia yang masih tersisa. Faksi Penatua Lu Hong bertekad untuk mendapatkan kursi murid utama dari puncak Saint Genesis, dan dari kelihatannya, tidak mungkin ada kejutan. Kamu hanya perlu menunggu sampai faksi tetua Lu Hong menjadi faksi utama. Jika kamu masih tidak bahagia, kamu hanya perlu mengatakannya dan tetua Lu Hong secara alami akan membuat Zhou Yuan menderita. Dari cara bicaranya yang santai, jelas bahwa dia yakin faksi Lu Hong pasti akan menjadi faksi utama puncak Saint Genesis. Ekspresi Zhao Zu agak rileks saat dia mengangguk. Belum terlambat untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam saat itu terjadi. Benar, Chu Qing telah kembali. Bukankah kamu mengatakan akan menantangnya lagi?
Apa hasilnya? Tanya Zhao Zu. Wajah tampan Kong Seng segera menjadi gelap, pedang di tangannya menghantam meja saat dia mendesis melalui gigi yang digertakkan. Bajingan itu, aku tidak tahu di mana dia bersembunyi. Permintaan duel yang kukirim semuanya dibuang olehnya. Zhao Zu terdiam, dan hanya bisa tertawa hampa pada akhirnya. Mengingat karakter Cuking, kemungkinan besar dia akan menghela nafas setelah menerima permintaan duel dan mengomel tentang betapa merepotkannya itu, sebelum segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama bertahun-tahun, dengan pengecualian beberapa situasi yang tidak dapat dihindari, setiap permintaan duel yang dikirim oleh Kong Seng telah dihindari oleh Cuking dengan segala macam alasan yang tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kasar, atau memprovokasi Kong Seng telah menulis permintaan ini, dia selalu dapat menerimanya dengan seringai, mengaguminya sejenak, sebelum dengan santai membuangnya. Dia selalu menolak untuk menerima tantangan Kong Seng. Itu adalah seberapa ekstrim Cuking sehubungan dengan hal-hal yang dia anggap sebagai ketidaknyamanan, menyebabkan banyak orang di sekte Changsuan terjebak antara menangis dan tertawa. Zhao Zu memiliki pemahaman yang mendalam tentang Kong Seng dan tahu betapa licik dan cerdasnya Kong Seng. Namun, Cuking akan selalu berhasil meninggalkan Kong Seng yang mendidih karena marah, dan sama sekali tidak berdaya dengan situasinya. Menghadapi Cuking dan mengalahkannya dalam pertempuran nyata telah menjadi satu-satunya tujuan Kong Seng. Lokasi tertentu di Genesis Reservoir, Li Qingshan dan Bai Li sedang berendam di mata air panas. Lekuk tubuh mereka yang menggoda nyaris tidak terlihat di dalam air meskipun dibungkus oleh lapisan kain tipis. Bai Li tiba-tiba bertanya, apakah Zhou Yuan benar-benar akan berpartisipasi dalam pemilihan murid utama? Li Qingshan dengan malas membuka matanya dan menatap Bai Li. Berapa kali kamu menyebut dia bahkan telah berlipat ganda setelah kembali dari Provinsi Api Hitam? Mungkinkah kamu jatuh cinta padanya? Bai Li memutar matanya, aku berutang padanya. Tangan Li Qingshan meluncur melintasi air, merenungkan dalam diam sejenak, sebelum dia berkata, tapi ini terlalu tidak sabar baginya. Faksi Lu Hong dikirim ke puncak Saint Genesis oleh Master Puncak Ling Jun dengan tujuan menjadi faksi Master. Akibatnya, faksi Lu Hong telah mempersiapkan diri dengan baik, dan momentum mereka praktis tak terbendung. Dua faksi lainnya benar-benar tidak memiliki peluang sama sekali. Adapun Zhou Yuan, meskipun kekuatan tempurnya tidak akan kalah dari murid selempang anggu veteran manapun saat menggunakan kuas hitam miliknya, setiap individu yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid utama tidak akan lebih lemah dari Yang Xuan yang dia lawan, Provinsi Api Hitam. Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya karena kasihan. Jika Zhou Yuan diberi waktu 1 tahun, dia mungkin bisa menghentikan faksi Lu Hong. Tapi pada saat ini, upaya Zhou Yuan hanya akan mirip dengan belalang sembah yang mencoba menghentikan gerobak di hadapan barisan Lu Hong yang tak terkalahkan. Bai Li mendesah lembut. Itu betul, sayang sekali. Bab 446, hari demi hari mengalir di Sekte Changsuan, karena semua orang menjadi semakin bersemangat tentang pemilihan murid utama. Sebagai acara tahunan termegah di Sekte, jumlah minat yang dikumpulkan oleh pemilihan murid utama jauh melampaui pemilihan selempang ungu. Faktanya, bahkan Master Sekte King Yang dan 5 Master Puncak lainnya telah mengalihkan perhatian mereka ke acara ini. Daftar peserta sudah ditempatkan di meja tembakan besar ini sejak beberapa waktu lalu. Lagi pula, murid utama dari setiap puncak pada dasarnya adalah orang-orang yang berdiri di puncak-puncak masing-masing. Eksistensi yang bakat dan sikapnya pada dasarnya adalah tingkat atas. Jika dipelihara dengan baik, mereka pasti akan menjadi pilar penting yang mendukung sekte di masa depan. Inilah yang disebut darah baru, dan kepentingannya jelas. Dengan demikian, bahkan beberapa bos besar dari Sekte Changsuan memiliki pendapat berbeda tentang acara ini. Aula diskusi ini pada dasarnya adalah tempat kekuasaan dan otoritas terbesar di Sekte Changsuan. Kabut berputar di sekitar aula besar dan megah yang berdiri di puncak tertinggi puncak Changsuan. Itu adalah tempat yang bahkan para tetua biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Di aula, Master Puncak Teratai Salju Liu Lianyi berkata, saya merasa bahwa situasi di puncak Saint Genesis untuk pemilihan kepala murid yang akan datang tidak tepat. Fraksi Penatua Lu Hong pada dasarnya dimasukkan entah dari mana, dan sementara dua faksi lainnya mungkin telah gagal menunjukkan banyak hasil setelah bertahun-tahun, mereka telah bekerja keras dan melakukan upaya terbaik mereka untuk puncak Saint Genesis. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar kita menunda pemilihan murid utama untuk puncak Saint Genesis dan mengadakannya tahun depan. Di tangannya ada daftar peserta untuk berbagai puncak. Pada saat ini, tatapannya tertuju pada bagian puncak Saint Genesis, yang memiliki jumlah peserta paling sedikit. Namun, jelas bahwa faksi Lu Hong memiliki keuntungan yang luar biasa. Master Puncak Sword Comet, Ling Jun mengerutkan kening saat mendengar ini. Kita semua setuju untuk mentransfer faksi Lu Hong saat itu, mengapa mengajukan keberatan seperti itu sekarang? Selain itu,
Jika faksi tetua Lu Hong berhasil mengamankan posisi murid utama, itu secara alami akan mengarah pada pembukaan segel puncak utama yang lebih cepat. Setelah segel rusak, kita dapat membiarkan lebih banyak murid memasuki puncak Saint Genesis di masa depan, memungkinkannya untuk berkembang sekali lagi. Liu Lianyi tertawa dingin. Aku khawatir puncak Saint Genesis malah akan menjadi puncak Sword Comet kedua saat itu terjadi. Wajah tampan dan awet muda Master Puncak Ling Jun menjadi gelap saat dia membanting tangannya ke atas meja. Liu Lianyi, jangan berlebihan. Tatapan dingin Master Puncak Liu Lianyi melesat. Oh, apakah berbicara tentang lukamu membuatmu marah? Tatapan tajam muncul di mata Master Puncak Ling Jun. Genesis Ki di sekitarnya mulai bergerak dengan gelisah, saat riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar. Riak yang menyebar tampaknya membentuk domain raksasa, di mana pedang perak Ki dengan cepat mengembun menjadi pedang yang memenuhi seluruh langit. Pada saat itu, seolah-olah seluruh tempat berada di bawah kendali Master Puncak Ling Jun. Di domain hukum Ki pedang ini, Master Puncak Ling Jun pada dasarnya adalah dewa yang memiliki kendali atas hidup atau mati setiap makhluk hidup di dalamnya. Genesis Ki dari seluruh sekte Changsuan mulai bergetar saat ini. Oh, kamu berencana membalas dengan paksa? Tatapan Liu Lianyi berubah menjadi lebih dingin ketika dia merasakan pedang Ki domain hukum yang menjulang. Dia mengepalkan tangannya saat sinar Genesis Ki seputih salju melesat ke langit, sebelum dengan cepat memanjang keluar dengan dia di tengahnya. Dunia berubah menjadi es dan salju, seolah-olah domain hukum musim dingin telah turun. Suhu seluruh sekte Changsuan anjlok saat ini, seolah musim dingin tiba-tiba. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak murid dipenuhi dengan kebingungan dan ketakutan. Konfrontasi antara dua domain hukum menyebabkan langit berangsur-angsur menjadi gelap, hanya domain hukum yang bisa menandingi yang lain. Namun, bentrokan antara domain hukum adalah hal yang sangat menakutkan. Meski kedua individu itu marah, mereka masih cukup rasional untuk menahan diri. Jika tidak, sepenuhnya mengeluarkan dua domain hukum mereka akan mengubah area dalam jarak 100.000 mil menjadi dunia salju, es, dan jutaan pedang. Sementara mata Master Puncak Liu Lianyi dan Ling Jun tumbuh semakin dingin. Sebuah tangan tua menghantam meja dengan keras, 10.000 gemuruh guntur tampaknya meledak bersama pada saat itu ketika gelombang keras menyapu keluar, secara paksa menciptakan dunia guntur dan kilat di antara dua domain hukum yang bentrok. Kalian berdua sebaiknya tidak memaksakan aturan terlalu jauh. Suara menggelegar yang dalam bergemuruh. Penatua berjubah hitam yang tampak tegas dan serius duduk di samping Master Sekte King yang telah membuka matanya, seolah-olah ada dunia petir di dalam mata ini. Pemandangan yang sangat terang dan menyilaukan sehingga akan mengguncang hati siapapun. Itu adalah Master Puncak Penjara Petir Lei Jun. Master Puncak Lei Jun adalah yang paling senior di Sekte Changsuan, dan bahkan Master Sekte King yang menghormatinya. Selain itu, dia bertanggung jawab atas aturan dan hukuman, menjadikannya hegemoni yang paling mengintimidasi dan memaksakan. Master Sekte King yang tanpa daya menggelengkan kepalanya, melambaikan lengan bajunya saat dia berteriak, "Apakah kalian berdua masih tidak akan menarik domain hukummu?" Baru saat itulah Master Puncak Ling Jun dan Liu Lianyi mendengus sedingin es. Dengan genggaman tangan mereka, domain hukum yang mengerikan dengan cepat menyusut, berubah menjadi lingkaran cahaya yang menarik diri ke dalam tubuh mereka. Suhu kembali normal, sementara Genesis Ki yang gelisah juga mereda. Di ruang diskusi, Master Puncak lainnya juga menggelengkan kepala tanpa daya. Keduanya selalu bertengkar satu sama lain. Guru masih bisa mengendalikan mereka ketika dia masih ada, tetapi situasinya semakin memburuk setelah kematian guru. Jika bukan karena Master Sekte dan Master Puncak Lei Jun, mereka berdua akan meledak berkali-kali. Master Sekte King yang sudah sakit kepala. Dia merenung sebentar, sebelum melihat ke arah Master Puncak Lei Jun. Apa yang dipikirkan Master Puncak Lei Jun? Haruskah kita menunda pemilihan murid utama Puncak Saint Genesis? Master Puncak Lei Jun dengan tenang menjawab dengan wajah serius. Karena kita sebelumnya menyetujui hal ini, bagaimana kita bisa membuat perubahan pada menit-menit terakhir? Meskipun Shen Taiyuan dan Lu Song telah bekerja keras di Puncak Saint Genesis selama bertahun-tahun, mereka pada akhirnya tidak dapat mencapai hasil apapun. Karena ini masalahnya, kita akan membiarkan orang lain mengambil tugas ini untuk membuka segel puncak utama secepatnya. Mungkin, hanya dengan begitu kita dapat mengizinkan lebih banyak murid untuk memasuki Puncak Saint Genesis untuk berkultivasi. Master Sekte King yang mengangguk. Aku juga punya pendapat yang sama. Dia kemudian melihat ke arah wajah beku Master Puncak Liu Lianyi dan berkata, "Saudari junior, masalah ini menyangkut pembukaan kembali Puncak Saint Genesis, dan sangat penting bagi Sekte Changsuan kita. Kita seharusnya tidak membiarkan perasaan pribadi kita memengaruhi keputusan kita." Master Puncak Liu Lianyi tanpa ekspresi, dia menunjuk ke nama peserta dari faksi Shen Taiyuan dan Lu Song dan berkata,
bagaimana keputusan seperti itu bisa memberi peluang bagi kedua faksi ini? Faksi Lu Hong berada pada level yang sama sekali berbeda dari dua lainnya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa pada dasarnya tidak ada gunanya pemilihan murid utama Puncak Saint Genesis. Meskipun faksi Lu Hong seharusnya tidak lagi memiliki hubungan dengan Puncak Sword Comet, pada akhirnya, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka berasal dari Puncak Sword Comet, dan secara alami akan bersandar pada Master Puncak Ling Jun bahkan di masa depan. Meskipun Lu Hong tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Master Puncak Saint Genesis, statusnya akan menjadi jauh lebih tinggi daripada tetua biasa jika dia memperoleh segel Master Puncak. Jika demikian, pengaruh dan otoritas Master Puncak Ling Jun akan meningkat. Master Puncak Ling Jun dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak ada yang namanya keadilan mutlak di dunia ini. Bukannya kami tidak memberikan kesempatan kepada kedua faksi ini, tetapi mereka pada akhirnya tidak berhasil membuka segel puncak utama. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak dapat menyalahkan orang lain. Selain itu, saya juga membuat taruhan saat itu. Jika faksi Lu Hong gagal mendapatkan posisi murid utama, itu secara alami berarti Puncak Sword Comet saya tidak kompeten. Kami tidak hanya akan menyerahkan 1/5 dari sumber daya kultivasi kami untuk dibagi di antara puncak lainnya, tetapi juga membatasi diri kita pada setengah dari kuota awal kita untuk perekrutan murid berikutnya. Puncak pedangku telah mengambil risiko seperti itu, dan sekarang Master Puncak Liu Lianyin ingin membatalkan segalanya tepat saat kita akan berhasil." Master Puncak Liu Lianyi terdiam, mereka secara alami berdebat tentang puncak mana yang harus mengirim murid mereka ke Puncak Saint Genesis saat itu, tetapi Ling Jun pada akhirnya adalah yang paling ambisius. Dia telah mempertaruhkan 1/5 dari sumber daya kultivasi Puncak Sword Comet dan setengah dari kuota rekrutmen murid mereka. Master Puncak lainnya bukanlah orang yang suka membuat keributan, dan dengan demikian mundur setelah melihat tekad Master Puncak Ling Jun. Dengan demikian, Puncak Sword Comet akhirnya menjadi orang yang mengirim faksi ke Puncak Saint Genesis. Dari kelihatannya, posisi murid utama Puncak Saint Genesis kemungkinan besar akan berakhir dengan faksi Lu Hong. Dengan kata lain, Master Puncak Ling Jun pada dasarnya akan memenangkan pertaruhan besarnya. Inilah mengapa Master Puncak Lu Lianyi tidak merasa nyaman dengan situasi ini. Master Sekte King yang mengangguk sedikit, sebelum menghela nafas, dia adalah Master Sekte, dan perlu menengahi hubungan antara berbagai puncak. Karena itu, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada Master Puncak Lianyi, "Tidak akan ada lagi diskusi tentang masalah ini, semuanya akan berjalan seperti yang telah kita sepakati sebelumnya. Jika Ling Jun kalah dalam taruhan ini, dia akan mendapatkan harga sesuai dengan yang dia janjikan sebelumnya." Wajah Master Puncak Lianyi sedingin es, dia melirik Master Puncak Ling Jun dan mencibir, "Jangan merayakan terlalu dini, dalam 1001 kesempatan sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya akan melihat apakah Anda masih tersenyum." Setelah selesai, dia berdiri dan meninggalkan aula. Saat melihat dia pergi, yang lain di aula tertawa tak berdaya. Master Puncak Ling Jun tampaknya tidak keberatan dengan kata-kata terakhirnya. Dia mengulurkan tangan untuk menjentikkan daftar di tangannya saat tatapannya dengan acuh tak acuh menyapu para peserta dari dua faksi Puncak Saint Genesis lainnya. Pada akhirnya, sudut bibirnya sedikit melengkung menjadi senyuman mengejek dan menghina. Sesuatu yang tidak terduga, dengan peserta ini, sungguh lelucon. Bab 447, waktu diam-diam mengalir selama sebulan dan beberapa hari tanpa sadar berlalu. Sementara itu, tanggal pemilihan murid utama juga semakin dekat. Sekte Changsuan tumbuh semakin ramai dengan kegembiraan saat hari besar semakin dekat. Setiap diskusi di setiap sudut sekte pada dasarnya entah bagaimana terkait dengan pilihan murid utama yang akan datang. Daftar peserta telah dianalisis secara menyeluruh oleh banyak murid, sebelum mereka menggunakan segala macam metode untuk menilai peluang setiap peserta. Menjelang akhir, beberapa murid yang lebih kaya bahkan mulai mendirikan stand taruhan yang langsung menarik segerombolan murid. Setelah berbagai evaluasi, pesaing paling populer untuk setiap puncak ditentukan oleh pendapat mayoritas. Tanpa diragukan lagi, perdebatan paling populer Puncak Saint Genesis adalah murid pertama Lu Hong, Yuan Hong. Adapun dua faksi lainnya, baik Zhou Tai maupun Lu Yan tidak mendekati popularitas Yuan Hong. Jelas bahwa sebagian besar murid menyukai peluang Yuan Hong. Bahkan ketika Zhou Tai dan Lu Yan menghadapi perlakuan seperti itu, bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang Zhou Yuan. Namanya bahkan belum muncul di antara jajaran pesaing paling populer. Faktanya, hal yang paling lucu adalah bahwa peluang taruhannya adalah yang tertinggi dari semua peserta, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa bahkan dalam sejarah Sekte Changsuan yang kaya. Orang bisa dengan mudah melihat betapa menyedihkannya itu. Peluang seperti itu bahkan menjadi lelucon populer di sekte untuk sementara waktu. Orang sering bercanda tentang melempar 1000 keping batu geokinesis.
dalam sejuta dalam satu kesempatan Zhou Yuan berhasil melawan semua ekspektasi dan muncul sebagai pemenang. Bukankah Anda akan melakukan pembunuhan? Namun, pada akhirnya tidak ada yang membuat taruhan dengan peluang rendah, karena banyak orang merasa bahwa itu murni akan membuang-buang batu giok Genesis. Dua semburan api dan air menyembur keluar dari mulut naga batu raksasa, akhirnya bertemu di panggung batu. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, menciptakan kantong yang sangat dingin dan panas yang darinya uap langsung naik. Di panggung batu yang sekarang dipenuhi api dan air, sesosok duduk diam. Sosok ini secara alami milik Zhou Yuan, berbeda dengan bagaimana dia mengeluarkan jeritan tajam setiap kali api dan air ki melonjak ke arahnya sebulan yang lalu. Setelah sebulan mengalami penempaan ini, Zhou Yuan secara bertahap membiasakan diri dengannya. Meski rasa sakitnya masih tak tertahankan, dia akhirnya bisa menahannya. Api dan air tanpa batas ki tanpa henti menggali ke dalam tubuhnya, menyatu di bawah kulitnya saat mereka terus perlahan meresap dan meredam tubuhnya. Mata Zhou Yuan saat ini tertutup, beberapa garis jelas terlihat di bagian atas tubuhnya yang telanjang. Meski tidak ada otot menonjol yang terlihat, setiap getaran daging dan kulitnya sepertinya mengandung kekuatan yang sangat eksplosif. Kulit Zhou Yuan khususnya memiliki rona giok yang samar, cahaya giok tampak mengalir di atasnya, membuatnya tampak mengkilap dan licin, seolah-olah sebuah jentikan kecil akan memecahkannya. Hanya mereka yang memiliki indera yang kuat yang dapat merasakan betapa tangguh dan tidak dapat dipatahkannya lapisan kulit batu giok ini. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bintik hitam kecil di bawah kulit seperti batu giok Zhou Yuan, tanda bahwa itu belum sepenuhnya lengkap. Ki api dan air mengalir di dalam kulitnya, terus-menerus memanaskannya. Bintik sisa yang tertinggal adalah kotoran yang paling membandel di dalam kulitnya yang ternyata tidak akan mudah dibersihkan. Mata Zhou Yuan yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Dia melirik kulit ini saat kerutan kecil muncul di wajahnya. Setelah lebih dari sebulan tempering, Mythic Saint Body kecilnya hampir mencapai tahap kulit batu giok tingkat pertama. Namun, kotoran itu tampaknya juga telah terbiasa dengan ki api dan air. Dengan intensitas saat ini, akan agak sulit untuk menghilangkannya. Tentu saja, kotoran ini pada akhirnya akan dihilangkan selama dia terus terpapar pada tempaan api dan air ki. Namun, dengan pemilihan murid utama yang semakin dekat, yang paling tidak dimiliki Zhou Yuan adalah waktu. Saya perlu meningkatkan intensitas api dan air ki. Tatapan penuh tekad melintas di mata Zhou Yuan. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Suan Tua di tebing saat dia berteriak, "Tetua, bisakah kamu menaikkan air dan menembakkan ki satu tingkat?" Ada total 18 sisik batu di kepala naga batu dan masing-masing yang menyala mewakili peningkatan satu tingkat. Suan Tua sebelumnya menyebutkan bahwa ketika Patriark Chang Xuan masih ada, dia akan menempatkan air dan api ki di tingkat tertinggi setiap saat. Terlebih lagi, bahkan tingkat ke-18 tertinggi hanya akan terasa sedikit nyaman bagi Patriark Chang Xuan. Tentu saja, itu hanya untuk keberadaan seperti Patriark Chang Xuan, sedangkan untuk Zhou Yuan, bahkan level pertama yang paling lemah pun sudah menjadi pengalaman yang menyiksa dan menyakitkan. Tidak mudah baginya untuk perlahan-lahan membiasakan dirinya dengan hal itu, dan keputusan untuk menantang level yang lebih tinggi pada saat ini membutuhkan keberanian yang tidak sedikit darinya. Oleh karena itu, Suan Tua yang sedang bersantai terkejut ketika mendengar permintaan ini. Dia menatap sosok Zhou Yuan dengan kaget dan berkata, "Apakah kamu yakin, anak kecil, ki air dan api tingkat kedua akan beberapa kali lebih kuat dari yang pertama?" Rasa sakit karena ditempa oleh ki air dan api ini pasti akan lebih menakutkan dari sebelumnya. Zhou Yuan tidak menjawab. Pandangan tekad yang tak tergoyahkan di matanya sudah memberitahu Suan Tua jawabannya. Saat lelaki tua itu menatap pemuda itu, pandangan penghargaan tanpa sadar muncul di matanya. Tekad dan keberanian seperti itu memang sangat luar biasa. Karena kamu memiliki tekad, lelaki tua ini secara alami akan memenuhi permintaanmu. Riak menyebar dengan sapuan sapu di tangannya yang tiba-tiba. Selanjutnya, orang hanya bisa menyaksikan sisi kedua yang tidak menyala pada kepala naga batu perlahan mulai cerah. Tanah mulai bergetar pada saat ini. Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan dua gelombang genesis ki yang sangat kuat bergema dari tebing raksasa yang dililitkan oleh dua naga batu. "Hati-hati, itu datang. Jika kamu tidak tahan, pastikan kamu segera keluar dari sana," Suan Tua yang diperingatkan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya menegang saat cahaya giok mengalir di kulitnya. Cahaya air dan api muncul dari mulut naga batu di kedua sisi. Detik berikutnya, dua semburan api dan air yang sangat besar meledak. Saat ki api dan air muncul, rasanya separuh tempat menjadi panas, sementara separuh lainnya dipenuhi dengan hawa dingin yang membekukan. Besarnya berada pada skala yang sama sekali berbeda. Dua semburan api dan air raksasa ki meledak, dan bertabrakan di atas panggung naga yang marah.
secara bersamaan menelan tubuh Zhou Yuan dari kiri dan kanan. Rasa sakit yang tak terlukiskan membanjiri dirinya, menyebabkan Zhou Yuan dengan keras menghirup udara dingin. Separuh tubuhnya terasa seperti mendidih, sementara separuh lainnya terasa seperti membeku seketika. Dia bahkan tidak berani ragu dan segera mulai mengedarkan metode kultivasi mitik Saint Body kecil. Api dan air ki bergolak di sekelilingnya, menusuk ke dalam daging dan darahnya, mayoritas melonjak ke kulitnya. Air dan api ki dengan cepat berputar di bawah kulit Zhou Yuan, seolah mencoba untuk mencairkan dan membekukannya. Dari kejauhan, dia hanyalah siluet yang terbungkus api dan air. Di dalam air dan api, sesosok tubuh bergetar hebat. Tatapan muram muncul di mata Suan Tua saat dia menyaksikan, bersiap untuk ikut campur kapan saja untuk menghentikan Zhou Yuan agar tidak dicairkan oleh air dan api ki. Untungnya, meskipun Suan Tua dapat merasakan sosok itu bergetar hebat di dalam air dan api, kekuatan hidup sosok itu tidak melemah, tetapi malah tumbuh semakin kuat. Air dan api terus berputar di sekitar sosok itu selama sebatang dupa. Sampai saat tertentu, ketika genesis ki di sekitarnya tiba-tiba bergetar, sebelum surut dengan cepat seperti air pasang, menyatu menuju panggung batu tempat Zhou Yuan duduk. Air dan api di sekelilingnya berangsur-angsur memudar, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang. Genesis ki di sekitarnya dengan gila-gilaan melonjak pada saat ini, karena dengan cepat dimakan oleh kulit Zhou Yuan. Seluruh tempat tampak terdiam sesaat, sepersekian detik kemudian. Mata Zhou Yuan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat cahaya giok yang menyilaukan keluar dari permukaan tubuhnya, giok yang hangat dan murni seperti kilau menutupi setiap inci kulitnya. Semua titik gelap kecil di dalam giok bersinar dari sebelumnya benar-benar menghilang pada saat ini. Kulitnya sekarang mirip dengan batu giok putih yang sempurna dan tanpa celah. Zhou Yuan menundukkan kepalanya untuk melihat kulitnya yang seperti batu giok. Emosi berdesir di matanya saat tangannya perlahan mengepal, bahkan tanpa mengedarkan genesis ki apapun. Sudah ada kekuatan mengerikan yang berkumpul di dalam tubuhnya. Setelah lebih dari sebulan pelatihan yang menyakitkan, Zhou Yuan akhirnya mencapai tahap kulit giok dari tubuh Saint mitik kecil. Bab 448, di atas panggung naga yang marah, Zhou Yuan menyeringai lebar. Cahaya giok yang hangat terpancar dari tubuhnya, membuatnya menjadi pemandangan yang cukup menarik ketika dipasangkan dengan tubuh langsing dan fitur halusnya. Tentu saja, Zhou Yuan bukanlah seseorang yang terlalu memperhatikan penampilannya. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada kekuatan luar biasa yang diam-diam melonjak di dalam tubuhnya seperti banjir raksasa. Kelima jarinya perlahan menutup, bahkan tanpa mengedarkan genesis ki apapun, dia bisa merasakan kekuatan yang besar dengan cepat berkumpul, kekuatan yang berasal dari otot dagingnya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dirasakan Zhou Yuan sebelumnya. Lagi pula, dia tidak pernah berlatih teknik kultivasi tubuh fisik yang nyata. Ini adalah pertama kalinya dia mengembangkan kekuatan tubuhnya. Menurut perkiraan Zhou Yuan, meskipun kultivasinya masih pada tahap keempat Alpha Origin, dengan kekuatan mitik Saint Body kecil, dia sekarang memiliki kualifikasi untuk mengatasi Yang Xuan dalam pertarungan langsung tanpa meminjam kekuatan dari kuas Yuan surgawi. Lagi pula, mencapai tahap kulit giok tidak hanya meningkatkan kekuatan Zhou Yuan, tetapi juga memberinya kekuatan pertahanan yang kuat. Sederhananya, akan sangat sulit bagi Yang Xuan untuk menembus pertahanan Zhou Yuan saat ini tanpa Heaven senjata Genesis. Berbagai emosi bergejolak di hati Zhou Yuan, hanya perlahan-lahan menjadi tenang setelah sekian lama. Dengan pikiran, cahaya giok yang mengalir di kulitnya berangsur-angsur surut, menarik jauh ke dalam tubuhnya. Jari-jari kakinya terdorong dari panggung, sosoknya melompat ke udara, dan mendarat di tebing. Namun, dia jelas masih agak tidak terbiasa dengan kekuatan barunya. Akibatnya, bebatuan di tanah tempatnya mendarat hancur berkeping-keping, meninggalkan jejak kaki yang dalam. Lumayan, kamu berhasil mencapai tahap kulit giok tingkat pertama dalam waktu kira-kira sebulan. Tetua Xuan mengangguk, ternyata sangat puas dengan kemajuan Zhou Yuan. Biasanya, orang normal membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai tahap ini, dan itu hanya jika dia memiliki banyak sumber daya genesis yang berharga untuk memelihara tubuh. Itu semua berkat bimbingan tetua. Mata Zhou Yuan dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia menangkupkan tinjunya pada Suan Tua. Jika bukan karena sarannya, Zhou Yuan tidak akan memilih tubuh suci mitik kecil. Tanpa mitik Saint Body kecil, tanda kayu hijau Tai juga tidak akan bisa mengeluarkan potensi sebenarnya. Suan Tua melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak memiliki kemauan, kamu akan gagal bertahan di panggung naga air dan api. Jika demikian, tidak masalah berapa banyak bimbingan yang saya berikan. Suan Tua dengan jelas memahami rasa sakit yang harus ditanggung seseorang di panggung naga air dan api.
Terlebih lagi, sebagai seseorang yang mencoba teknik kultivasi eksternal untuk pertama kalinya, Zhou Yuan pasti mengalami rasa sakit yang luar biasa. Namun, dia akhirnya berhasil bertahan, bahkan memiliki karisma dan keberanian untuk menaikkan level intensitasnya. Pada akhirnya, dia berhasil mendorong tubuh Saint Mitik kecil ke tahap kulit giok. Sejujurnya, bahkan Xuan Tua cukup mengagumi keberaniannya. Masih ada waktu sampai pemilihan murid utama, dan aku bermaksud memanfaatkannya dengan baik dengan berlatih di sini. Kuharap sesepuh itu tidak akan terlalu terganggu. Zhou Yuan menyeringai, meski telah mencapai tahap kulit giok, ambisinya jelas tidak berhenti sampai di sini. Xuan Tua melirik Zhou Yuan dengan heran, tampaknya tidak mengharapkan dia begitu ambisius, untuk berpikir bahwa dia berencana untuk menantang pencapaian yang lebih tinggi. Rasa sakit yang menunggunya akan menjadi beberapa kali lebih besar dari sekarang. Xuan Tua perlahan berkata, karena kamu memiliki tekad, karung tulang tua ini secara alami tidak akan takut membimbingmu melalui jalur gunung ini. Zhou Yuan sangat gembira dengan tanggapan ini. Lagi pula, dia pasti membutuhkan bantuan Xuan Tua untuk mencapai tahap naga air dan api. Kalau tidak, akan terlalu berisiko untuk sembarangan memasuki area tertutup itu sendiri. Zhou Yuan dengan polosnya menggaruk kepalanya saat dia dengan canggung berkata, ada juga hal lain yang kuharap tetua bisa membantuku. Bicaralah, bisakah Anda meluangkan waktu untuk membawa saya ke pohon cendekiawan sisik naga itu lagi? Saya telah menggunakan semua sisik pohon dari sebelumnya, dan melatih tubuh suci mitik kecil selama sebulan terakhir telah menghabiskan satu kayu hijau taiyi tandai aku punya. Setelah mendengar ini, Xuan Tua segera melirik Zhou Yuan dengan cemberut. Kamu benar-benar sedikit terlalu berani. Apakah kamu benar-benar merasa bahwa pohon sisik naga adalah gudang sumber daya kultivasimu? Zhou Yuan tertawa kecil karena malu. Dia juga merasa sangat tidak berdaya tentang situasi ini. Mempraktikkan tanda kayu hijau taiyi membutuhkan Yimuki yang kaya, tetapi dia saat ini kekurangan sarana untuk mendapatkan kayu kuno yang cukup. Oleh karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada pohon itu. Dan untuk memanen sisik pohonnya, perlindungan Xuan Tua sangatlah penting. Xuan Tua menghela nafas tanpa daya di bawah tatapan memohon Zhou Yuan, sebelum berbalik untuk pergi dengan sapunya. Baik, seperti kata pepatah, seseorang harus membantu sampai akhir. Karena aku sudah banyak membantumu, sedikit lagi tidak ada salahnya. Kembalilah hari ini dan istirahat. Aku akan membawamu untuk memotong beberapa sisik pohon besok. Mari berharap pohon yang kejam itu tidak menjadi gila. Zhou Yuan sangat gembira. Dia buru-buru menyusul dan menyambar sapu tetua Xuan dengan ekspresi menjilat. Tetua benar-benar orang yang baik. Aku akan membantumu membawa ini agar kamu tidak terlalu lelah. Sikap Zhou Yuan membuat Xuan Tua tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bermain bersama dengan anak kecil itu. Setelah meninggalkan area tersegel, Zhou Yuan mengucapkan selamat tinggal pada Xuan Tua. Sebelum terbang ke udara dengan Genesis Ki-nya, dia melewati beberapa puncak, dan akhirnya tiba di depan gua tempat tinggalnya. Sosoknya turun saat dia agak lelah meregangkan punggungnya. Meskipun menghabiskan sepanjang hari untuk menempa tubuhnya, tapi itu tidak menguras energi vitalnya. Tekanan mental akibat rasa sakit yang hebat masih cukup membebani dirinya. Namun, beberapa saat setelah dia mendarat, matanya tiba-tiba berhenti ketika dia melihat sesosok tubuh dengan cemas berjalan ke sana kemari di depan gua tempat tinggalnya. Sosok itu sepertinya akan memanggil ke dalam gua beberapa kali, hanya untuk menyusut kembali berkali-kali. Apa itu? Suara Zhou Yuan terdengar. Dia telah mengenali pengunjung itu sebagai murid dari faksi yang sama, meski bukan yang sangat terkenal. Murid itu buru-buru menyentakkan kepalanya setelah mendengar suara itu. Matanya langsung berbinar gembira saat melihat Zhou Yuan, saat dia buru-buru berlari dan berkata, akhirnya kau kembali kakak senior Zhou Yuan, cepat, kau harus pergi menyelamatkan Shen Wanqin. Shen Wanqin, Zhou Yuan tercengang, sebelum dia segera mulai mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Murid itu menghela nafas dan menjawab, saya percaya kakak senior Zhou Yuan harus menyadari seperti apa suasana akhir-akhir ini di puncak Saint Genesis kita. Zhou Yuan mengangguk, karena pemilihan murid utama yang mendekat dengan cepat, suasana di atas puncak Saint Genesis berubah menjadi sangat tegang, terutama karena faksi Lu Hong. Murid-murid Lu Hong pada dasarnya bertindak seolah-olah posisi ketua murid sudah menjadi milik mereka. Menurut pendapat mereka, mereka pasti akan menjadi faksi utama puncak Saint Genesis dalam waktu dekat. Begitu mereka menjadi faksi utama, status mereka akan meningkat. Sebaliknya, dua faksi lainnya akan direduksi menjadi faksi sekunder belaka, menciptakan keretakan status antara kedua belah pihak. Akibatnya,
Faksi Lu Hong berangsur-angsur menjadi semakin arogan dan tak terkendali selama sebulan terakhir. Murid dari dua faksi lainnya secara alami sangat jengkel dengan perubahan sikap ini. Dengan demikian, jumlah konflik di puncak Saint Genesis bahkan lebih besar daripada gabungan 6 bulan terakhir. Sebelumnya kami sedang berlatih di platform kultivasi hari ini. Salah satu murid Lu Hong secara tidak sengaja terkena serangan nyasar dari pertarungan antara Shen Wanqin dan orang lain. Pada akhirnya, sekelompok besar murid Lu Hong mengusir kami dan menangkap Shen Wanqin. Menolak untuk melepaskannya tidak peduli apa yang kita katakan. Yang memimpin mereka adalah Wu Hai. Wu Hai, mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Wu Hai cukup terkenal di faksi Lu Hong, dan juga salah satu dari 6 peserta dalam pemilihan ketua murid yang akan datang. Namun, mengapa seseorang seperti itu mempersulit sekelompok murid biasa? Shen Wanqin cukup pemalu, dan bukan orang yang memprovokasi orang lain. Namun Wu Hai dan kawan-kawan jelas-jelas mengincarnya. Zhou Yuan tertawa kecil, tampaknya mereka memiliki motif tersembunyi. Di puncak Saint Genesis, tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Zhou Yuan memiliki hubungan dekat dengan Shen Wanqin. Alih-alih mengejar yang lain, murid-murid Lu Hong jelas terfokus pada Shen Wanqin. Implikasi di balik ini sudah jelas, mereka mengejar Zhou Yuan sendiri. Adapun Shen Wanqin, dia hanya terlibat. Murid itu mengangguk dengan senyum pahit ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan suara pelan. Wu Hai berkata bahwa kamu harus secara pribadi pergi untuk menyelamatkan Shen Wanqin kembali. Jika kamu tidak datang sebelum matahari terbenam, dia akan melempar Shen Wanqin turun gunung. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa. Faksi Lu Hong benar-benar menjadi sangat arogan akhir-akhir ini. Kakak senior Zhou Yuan, haruskah aku memberitahu kakak senior Zhou Tai dulu? Tanya murid itu dengan sikap ragu-ragu. Dia juga menduga bahwa pihak lain mengejar Zhou Yuan, dan takut dia tidak akan mampu menangani situasi tersebut. Zhou Yuan melambaikan tangannya. Tidak perlu terburu-buru, aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Dengan lambaian lengan bajunya, Genesis Qi bangkit dari bawah kakinya saat dia melayang ke udara. Aku tertarik untuk melihat seberapa mampu Wu Hai ini sehingga dia berani mengancam melempar temanku turun dari gunung. Sebuah suara samar bergema, diwarnai dengan jejak es, untuk berpikir bahwa faksi Lu Hong sudah menjadi begitu sombong. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka pasti akan memenangkan pemilihan ketua murid? Bab 449, Puncak Saint Genesis, di platform kultivasi di salah satu puncak. Kerumunan sudah berkumpul di sini, sementara semakin banyak sosok datang dari segala arah dan mendarat di dekatnya. Para pendatang baru jelas membagi diri menjadi 3 kelompok berbeda. Kelompok dengan kehadiran terbesar seluruhnya terdiri dari murid-murid Lu Hong. Pada saat ini, mereka semua memasang ekspresi mengejek saat mereka melihat ke depan, sambil sesekali tertawa terbahak-bahak saat mereka berbicara. Mereka jelas tidak menunjukkan rasa hormat terhadap 2 kelompok lainnya. Sebagai faksi yang berasal dari puncak Sword Comet, mereka sudah memandang rendah puncak Saint Genesis yang menyedihkan bahkan sebelum datang ke sini. Selain itu, pemilihan murid utama sudah dekat. Setelah peristiwa penting ini selesai, faksi mereka akan menjadi faksi utama puncak Saint Genesis, membuat status mereka melampaui 2 faksi lainnya. Jadi, di bawah kesenangan Lu Hong, murid-muridnya secara bertahap menjadi semakin sombong sejak daftar peserta diumumkan. Selama sebulan terakhir, sebagian besar konflik antara murid puncak Saint Genesis telah dimulai karena faksi Lu Hong, dan yang lebih buruk lagi, sebagian besar ketidaksepakatan ini berakhir dengan pihak Lu Hong sebagai pemenang. Lagi pula, terlepas dari apakah itu kuantitas atau kualitas, faksi Lu Hong memang nomor 1 di puncak Saint Genesis. Kemenangan berulang mereka dalam pertengkaran kecil ini hanya semakin mengobarkan bara arogansi di faksi Lu Hong. Dalam periode singkat sebulan ini, seolah-olah puncak Saint Genesis dipenuhi dengan bubuk mesiu, bahkan percikan sekecil apapun dapat menyebabkan ledakan. Di depan banyak murid Lu Hong berdiri seorang pemuda berbaju biru dengan tangan di belakang. Dia mengenakan selempang anggu di pinggangnya, ekspresinya tampak agak dingin dan tegas, alisnya seperti bilah yang mengeluarkan aura dingin dan angkuh. Orang ini bernama Wu Hai, dan cukup terkenal di faksi Lu Hong. Faktanya, dia termasuk salah satu dari 6 peserta terpilih untuk mengikuti seleksi murid utama. Dari informasi ini, orang bisa tahu betapa kuatnya dia. Wu Hai melirik acuh tak acuh ke sisi di mana Shen Wanqin secara fisik ditahan oleh beberapa murid. Dari wajahnya yang berlumuran darah dan babak belur, terlihat jelas bahwa dia cukup menderita. Shen Wanqin, sepertinya Zhou Yuan pengecut. Aku tidak percaya dia bahkan tidak berani melindungi saudaranya. Senyum mengejek muncul dari sudut bibir Wu Hai.
Ada ekspresi pahit di wajah Sen Wanqin saat dia menjawab dengan sikap hormat. Kakak senior Wu Hai, tidak perlu orang hebat sepertimu menurunkan dirimu ke level yang sama dengan gorengan kecil sepertiku. Aku sudah minta maaf sebelumnya, dan aku benar-benar memukul adik perempuanmu secara tidak sengaja. Bagaimana kalau aku menambahkan sedikit batu giok genesis sebagai kompensasinya juga? Wu Hai terkekeh dan berkata, kompensasi, kedengarannya seperti ide yang bagus. 100.000 keping batu giok genesis sudah cukup. Para murid di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Sen Wanqin tersenyum canggung ketika dia menjawab, kakak senior Wu Hai, saya hanyalah seorang murid selempang kulit hitam rendahan. Di mana saya dapat menemukan begitu banyak batu giok genesis? Mata Wu Hai perlahan menjadi beku. Karena kamu tidak memilikinya, tutup mulutmu. Jika Zhou Yuan tidak secara pribadi datang ke sini untuk menjemputmu sebelum matahari terbenam, aku akan melemparmu ke bawah gunung. Tenang, kamu tidak akan mati. Meskipun kamu mungkin akan mematahkan setengah tulang di tubuhmu. Sen Wanqin buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara lagi. Namun, Wu Hai tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, mengirimkan kekuatan merobek udara dan dengan keras menamparkan wajah lembut Sen Taiyuan. Cetakan tangan merah segar segera muncul. Wu Hai dengan dingin berkata, diam. Tinju Sen Wanqin mengencang sesaat saat kemarahan melintas di kedalaman matanya. Pada akhirnya, dia perlahan menundukkan kepalanya. Wu Hai bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang seperti dia. Setelah melihat ini, Wu Hai tertawa kecil sambil menyilangkan tangannya. Dia sangat ingin melihat apakah Zhou Yuan berani datang hari ini. Jika tidak, Wu Hai akan menyebarkan berita tentang apa yang telah terjadi, menyebabkan Zhou Yuan kehilangan muka. Lagi pula, seberapa mampu seseorang yang bahkan tidak bisa melindungi saudara laki-lakinya yang tersayang. Agak jauh ada sekelompok murid Sen Taiyuan. Mata mereka juga berkilat marah ketika mereka melihat Sen Wanqin dipukuli saat mereka menatap tajam ke arah Wu Hai. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan. Murid biasa seperti mereka tidak bisa menghadapi seseorang seperti Wu Hai. Cepat, cari kakak laki-laki Zhou Tai atau Zhang Yan. Seseorang telah pergi untuk mencari mereka. Bagaimana dengan kakak senior Zhou Yuan? Tidak ada tanggapan, sepertinya belum ada yang menemukannya. Cih. Dia tidak mungkin bersembunyi karena dia sudah mengetahui masalah ini. Kan, Sen Wanqin telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Apakah dia tidak peduli sekarang karena kakaknya dalam masalah? Aku khawatir itu tidak akan berguna, bahkan jika dia datang. Wu Hai bukanlah individu biasa. Murid-murid ini berbisik di antara mereka sendiri, jelas sangat panik tentang situasinya. Jika Sen Wanqin benar-benar dilempar dari gunung oleh Wu Hai, itu akan menjadi tamparan keras di wajah faksi mereka. Di sudut lain tempat itu adalah murid-murid tetua Lu Song. Cukup banyak dari mereka sudah berkumpul di sini. Tapi karena itu adalah konflik antara faksi Lu Hong dan Sen Taiyuan, mereka tentu saja tidak ikut campur. Beberapa sosok terbang dan mendarat di area tempat murid-murid Lu Song berada. Sesosok cantik terungkap, tubuh ramping yang akrab dan kaki panjang dan ramping itu tidak mungkin dimiliki orang lain selain Lu Yan. Dia jelas juga menyadari situasinya. Dia melihat ke arah Wu Hai dan mengerutkan kening saat dia berkata, apakah Zhou Yuan muncul? Seorang murid terdekat menjawab, belum. Bibir Lu Yan melengkung. Tidak muncul itu rasional. Wu Hai jelas mengincarnya, bahwa Sen Wanqin hanyalah sebuah alasan. Jika tebakannya benar, Wu Hai kemungkinan besar diperintahkan untuk menjajaki Zhou Yuan, karena pemilihan kepala murid yang akan datang terlalu penting bagi Lu Hong. Jadi, bahkan peserta dengan kemungkinan terendah seperti Zhou Yuan tidak diabaikan oleh Lu Hong. Dia bermaksud untuk mencari tahu segala sesuatu tentang Zhou Yuan seperti untuk mencegah terjadinya kejutan. Dengan demikian, Zhou Yuan tidak hadir justru akan menyebabkan Wu Hai gagal dalam misinya. Namun, meskipun Lu Yan mengetahui hal ini, dia masih menggelengkan kepalanya karena kecewa. Bukankah Zhou Yuan akan sedikit terlalu licik dan tidak berperasaan jika dia bisa menahan diri bahkan pada saat seperti itu? Semua orang yang hadir adalah para pemuda di masa jayanya, yang secara alami akan memandang toleransi seperti itu sebagai kelemahan. Kakak senior, haruskah kita mengambil tindakan? Faksi Lu Hong menjadi semakin arogan, kata seorang murid dengan nada marah. Lu Yan terdiam sesaat, sebelum dia berkata, mari kita tunggu sebentar lagi, ini hampir matahari terbenam, dan jika Zhou Yuan masih belum muncul sampai akhir, aku akan bergerak untuk menyelamatkan Sen Wanqin. Mereka saat ini berada dalam aliansi sementara dengan faksi Sen Taiyuan. Oleh karena itu, karena dia telah melihatnya, dia tentu saja tidak akan berdiam diri dan membiarkan faksi Lu Hong semakin tak terkendali. Matahari perlahan turun saat ketiga kelompok menunggu. Namun,
Zhou Yuan masih belum muncul. Lu Hai tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Senyum menghina muncul dari sudut mulutnya saat dia berkata kepada Shen Wanqin, "Sepertinya kamu telah ditinggalkan, cacing yang menyedihkan." Selanjutnya, dia melambaikan tangannya dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Karena Zhou Yuan sangat tidak berperasaan, kita tidak perlu menahan diri, lempar dia. Para murid yang meraih Shen Wanqin segera menyeringai setelah mendengar ini. Terlepas dari seberapa keras Shen Taiyuan berjuang, mereka mengangkatnya dan melemparkannya dari tebing. Berhenti, murid-murid Shen Taiyuan buru-buru berteriak, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Sosok Shen Wanqin terlempar saat dia menjerit sengsara. Luyan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya Zhou Yuan juga menebak tujuan Wu Hai, dan karenanya memilih untuk tidak muncul. Moralitas Zhou Yuan tampaknya sedikit dipertanyakan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, sebelum bergerak untuk menangkap tubuh Shen Wanqin yang jatuh. Namun, sepersekian detik sebelum dia bisa mengambil tindakan, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Seseorang hanya bisa menyaksikan kilatan hitam melesat melintasi cakrawala, sebelum menancapkan dirinya ke dinding tebing. Rambut seputih salju berubah menjadi tali yang melilit pinggang Shen Wanqin, menangkapnya saat dia tersentak dan mulai bergoyang dari sisi ke sisi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh. Mereka melihat kuas hitam tertanam di tebing, bulu kuasnya yang seputih salju menjulur untuk membungkus Shen Wanqin. Kuas hitam yang familiar segera menyebabkan serangkaian hembusan napas. Jadi dia tidak bisa menahan diri pada akhirnya, Wu Hai terkekeh pelan. Sebelum mengangkat kepalanya, awan genesis Qi dengan cepat mendekat dari jarak jauh. Pada akhirnya, itu mendarat di platform kultivasi di bawah tatapan mata yang tak terhitung banyaknya. Ada sosok ramping di awan genesis Qi. Siapa lagi selain Zhou Yuan? Kakak Zhou Yuan, murid-murid dari faksi Shen Taiyuan segera berteriak kegirangan, sebelum kekhawatiran segera muncul di mata mereka. Sejak Zhou Yuan muncul, pihak lain tidak akan dengan mudah melepaskannya hari ini. Kupikir kamu akan terus bersembunyi di cangkang kura-kuramu. Seringai lebar terpampang di wajah Wu Hai, namun, tidak ada kehangatan dalam senyumannya, hanya ejekan. Sungguh luar biasa kamu bersedia menunjukkan dirimu sendiri. Temanmu menyakiti adik perempuanku, tetapi karena dia tidak dapat membayar 100.000 batu giok genesis, kamu dapat melunasi hutang atas namanya. Wu Hai memiringkan kepalanya, menatap Zhou Yuan sambil melanjutkan, saya yakin Anda akan dengan patuh menyerahkan kompensasi, bukan? Penatua Lu Hong mengirimmu untuk mengetesku kan? Ada senyum tipis di wajah Zhou Yuan. Mata Wu Hai sedikit menyipit, untuk orang sepertimu. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya, tidak ada niat untuk melanjutkan diskusi ini karena dia malah menunjukkan dua jari. 20.000, itu tidak cukup, kata Wu Hai. Zhou Yuan menghela nafas, sebelum suaranya terdengar di platform kultivasi. Aku mengatakan bahwa kamu memiliki dua pilihan, entah kamu secara sukarela melompat turun dari sini, atau, aku mematahkan kakimu, lalu menjatuhkanmu. Jadi mana yang akan kamu pilih? Sedikit demi sedikit, senyum di wajah Wu Hai menjadi kaku. Bab 450, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menatap sosok muda yang baru saja mendarat, jelas terpana oleh kata-kata Zhou Yuan sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Yuan tidak hanya tidak menunjukkan indikasi tunduk pada kesulitan yang jelas mencari Wu Hai, tetapi malah membalas dengan cara yang bahkan lebih tanpa kompromi. Orang harus tahu bahwa Wu Hai berada di peringkat 5 besar di faksi Lu Hong. Murid Shen Taiyuan saling memandang. Zhou Yuan biasanya adalah orang yang baik hati, tetapi Zhou Yuan saat ini jelas tidak ada hubungannya dengan sifat baik sama sekali. Namun, meskipun pendekatan tanpa kompromi seperti itu terasa hebat, itu hanya akan membuat Wu Hai semakin marah. Bolanya tidak kecil sama sekali. Luyan menatap pemandangan ini dengan bingung, sebelum dia menghembuskan napas dengan lembut. Sepertinya dialah yang salah sebelumnya. Zhou Yuan jelas tidak tahu arti ketakutan. Meskipun dia memiliki keberanian dan tulang punggung, ini saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kata-katanya hanya membuat masalah ini semakin tidak dapat didamaikan. Para murid di samping Luyan mengangguk setuju. Zhou Yuan benar-benar seseorang yang menolak untuk mengambil kerugian. Kakak senior, apakah kamu masih akan masuk nanti? Luyan menyilangkan tangannya saat dia merenung. Dia menatap Zhou Yuan dan dengan bercanda berkata, karena keberaniannya mengejutkanku, aku akan memberikan bantuanku ketika situasi menjadi tidak menguntungkan baginya nanti. Fakta bahwa Zhou Yuan tidak takut mengambil umpan Wu Hai sedikit mengejutkannya. Oleh karena itu, dia tidak keberatan mengulurkan tangan pada saat yang tepat. Tentu saja,
Dia merasa bahwa pertama-tama dia harus membiarkan Zhou Yuan sedikit menderita. Meskipun dia berbakat, dia diakui sedikit terlalu sombong. Dia berencana untuk membiarkan Wu Hai mengajarinya terlebih dahulu bahwa lidah yang tajam saja tidak akan bisa mengubah apapun. Di bawah banyak tatapan heran, senyum di wajah Wu Hai benar-benar surut, ekspresi lucu muncul dari sudut bibirnya saat dia menatap Zhou Yuan. Wu Hai sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat banyak murid di belakangnya saat dia terkekeh dan bertanya, "Apakah kalian mendengar apa yang dia katakan tadi?" Para murid tertawa terbahak-bahak, sepertinya dia sudah gila karena marah. Apakah dia percaya kakak senior Wu Hai sama seperti lawan yang dia hadapi sebelumnya? Yah, kamu harus mengakui bahwa dia memiliki sedikit keberanian, meskipun agak sia-sia jika dipasangkan dengan kebodohan seperti itu. Tatapan murid-murid Lu Hong dipenuhi dengan ejekan, tidak ada seorang pun yang memperlakukan Zhou Yuan dengan serius sama sekali, karena yang berdiri di depan mereka adalah kelas tertinggi di faksi mereka. Ekspresi Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi di hadapan tawa mereka. Dengan jentikan, sosok Shen Wanqin diangkat oleh rambut seputih salju dan dikirim ke belakangnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Zhou Yuan meliriknya. Shen Wanqin dengan bodohnya menggaruk kepalanya saat dia berkata dengan malu, "Aku baik-baik saja Yuan bro kecil, bagaimana kalau kita cepat melarikan diri dari sini?" Zhou Yuan tidak menjawab. Tatapannya hanya berhenti pada cetakan tangan merah mencolok di wajahnya, matanya menjadi lebih dingin, sebelum dia melambai pada Shen Wanqin. "Kamu mundur dulu." Shen Wanqin hanya bisa tertawa pahit. Dia jelas ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya menelan kata-kata itu kembali ke perutnya. Pada akhirnya, dia menatap punggung Zhou Yuan dengan rasa terima kasih yang dalam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Zhou Yuan bermaksud membela dia? Meskipun Shen Wanqin adalah orang berkulit tebal yang tidak terlalu keberatan bahwa dia telah dipermalukan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus sedikit ketika dia melihat ke arah punggung Zhou Yuan saat ini. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, menatap Wu Hai sambil terkekeh, "Apakah kamu sudah membuat keputusan?" Wu Hai juga tertawa, sambil mengulurkan jari dan melambaikannya pada Zhou Yuan, "Berat, kamu cukup menarik." Detik berikutnya, Genesis Qi yang kuat tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Wu Hai seperti badai, memaksa banyak murid di sekitarnya untuk mundur beberapa langkah. Tekanan Genesis Qi yang kuat berdenyut darinya. Tekanan ini tidak sedikit pun lebih lemah dari yang Xuan di Provinsi Api Hitam, bahkan, rasanya sedikit lebih kuat. Ekspresi Wu Hai menjadi sedingin es saat sudut bibirnya naik dengan sudut menghina, "Bodoh." Kelima jarinya terulur dan tiba-tiba mengepal. Seseorang hanya bisa menyaksikan Genesis Qi melesat ke langit, berubah menjadi beberapa ratus bayangan pedang. Aura pedang yang tajam dan mematikan berdesir, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Beberapa ratus bayangan pedang Genesis Qi melesat seperti sambaran petir, menusuk langsung ke titik fatal Zhou Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap bayangan pedang akan menakuti murid lapisan ke-6, dan dengan beberapa ratus dari mereka bersama-sama, bahkan lapisan ke-7 tidak akan berani meremehkan serangan ini. Kakak Wu Hai telah menyerang. Sepertinya dia benar-benar marah, murid Lu Hong tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ini. Sebaliknya, ekspresi khawatir muncul di wajah para murid Shen Taiyuan di dekatnya. Saat bayangan pedang melesat di udara, Zhou Yuan akhirnya mulai bergerak, sosoknya dengan cepat berubah menjadi halus saat dia berlari ke depan seperti gumpalan asap. Bayangan pedang menyapu gumpalan asap ini, meninggalkan ngarai pedang yang dalam di tanah padat di bawah. Zhou Yuan secepat hantu, menghindari semua bayangan pedang dalam sekejap. Setelah melihat ini, Wu Hai mengangkat matanya dan menggerakkan jarinya. Bahkan lebih banyak bayangan pedang Genesis Qi memenuhi langit dan mulai menembak ke arah Zhou Yuan. Di samping Luyan, seorang murid bertanya sambil memperhatikan, "Kakak senior, bisakah Zhou Yuan menahan serangan ini?" Luyan menjawab, "Tanpa Heaven senjata Genesis itu, Zhou Yuan tidak akan menjadi tandingan Wu Hai dalam bentrokan langsung. Meskipun dia mungkin bisa menghindari serangan, dia tidak akan bisa bertahan lama." Begitu dia menunjukkan celah, serangan Wu Hai akan menenggelamkannya seperti badai. Pada akhirnya, kultivasi Genesis Qi-nya lebih rendah. Ini adalah kelemahannya yang fatal. Pada titik ini, dia merasa sangat disayangkan. Jika kultivasi Genesis Qi Zhou Yuan bangkit kembali, dia mungkin benar-benar menjadi kuda hitam dalam pemilihan murid utama. Sayangnya, dia saat ini masih kurang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah sosok seperti asap saat itu meluncur ke depan, langsung menembus banyak lubang di tanah. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wu Hai yang tersenyum mengejek di dekatnya.
matanya sedikit menyipit saat cahaya giok samar muncul dari kulitnya. Kakinya menabrak tanah, memecahkannya saat sosoknya dengan cepat melesat ke arah Wu Hai. Itu adalah peningkatan kecepatan yang tiba-tiba dan cepat. Bayangan pedang demi bayangan pedang turun, tetapi tidak ada satupun yang mampu mengimbangi Zhou Yuan. "Oh, meningkatkan kecepatanmu ya?" Wu Hai hanya mencibir saat tangannya tiba-tiba menyatu. Genesis Qi yang kuat berkumpul, menciptakan pedang sepanjang 3 kaki di depannya. Kilat tampak melilit bilahnya saat guntur menggelegar darinya. Bayangan pedang petir, Wu Hai mengayunkan telapak tangannya saat pedang petir bersiul ke depan, meninggalkan ledakan sonik di belakangnya. Refleksi pedang petir tumbuh dengan cepat di mata Zhou Yuan, namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar, hanya ketenangan yang terlihat di wajahnya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang petir itu. "Kamu mencari kematian?" Senyum sinis muncul di wajah Wu Hai. Bodoh, Luyan juga tidak bisa menahan tangis. Ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan tidak hanya tidak akan menggunakan senjata Genesis Surga, tetapi bahkan berani bertemu dengan teknik Genesis Wu Hai dengan tangan kosong. Di tengah suara yang tak terhitung jumlahnya, tangan Zhou Yuan akhirnya mencapai pedang kilat, kelima jarinya terentang untuk melingkari ujung pedang. Banyak murid tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Mereka sudah bisa melihat seluruh tangan Zhou Yuan diiris sepersekian detik kemudian. Tangan dan pedang akhirnya bertemu, menyebabkan percikan terbang. Namun, senyum bengkok Wu Hai tiba-tiba membeku pada saat ini, saat pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia gagal melihat percikan darah, tangan Zhou Yuan dengan kuat menangkap ujung pedang petir, seolah aura pedang yang hebat darinya sama sekali tidak efektif melawannya. Pedang petir tidak dapat lepas dari tangan Zhou Yuan, tidak peduli bagaimana ia berjuang. "Apa?" Banyak teriakan alarm dan keterkejutan segera terdengar di platform kultivasi. Luyan juga tercengang, ekspresi yang tak terbayangkan muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak bisa mempercayainya, bahkan tanpa kekuatan Heaven senjata Genesis miliknya, Zhou Yuan mampu menahan serangan mematikan Wu Hai dengan tangan kosong. Di bawah banyak tatapan heran, cahaya giok melonjak di tangan Zhou Yuan saat dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya, dengan paksa menghancurkan pedang petir tanpa satu perubahan pun dalam ekspresinya. Detik berikutnya, tubuhnya melesat ke depan sekali lagi dan muncul di depan Wu Hai. Zhou Yuan tidak berekspresi saat kelima jarinya mengepal dan meninju. Cahaya giok mekar dari seluruh lengannya, sementara Genesis Qi di tubuhnya meraung seperti banjir. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Suara samar retakan terdengar dari ruang di sekitarnya saat pukulan itu meledak di udara. Semua rambut Wu Hai berdiri tegak saat dia buru-buru membentuk segel tangan. Genesis Qi segera melesat keluar, dengan cepat membentuk lapisan pertahanan Genesis Qi yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Namun, pertahanan ini langsung hancur di hadapan kepalan tangan Zhou Yuan. Semua pertahanan hancur sebelum satu nafas bisa diambil. Selanjutnya, ledakan sonik yang menusuk terdengar saat tinju Zhou Yuan menghantam dada Wu Hai. Ekspresi Zhou Yuan masih tidak berubah, sebaliknya, kengerian melonjak di mata Wu Hai. Sebuah riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentang. Di bawah tatapan kaget dan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, Wu Hai memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya dikirim terbang seperti bola meriam. Tanah terkoyak, pada akhirnya, Wu Hai menabrak dinding tebing. Retakan menyebar di seluruh tebing, menyebabkannya runtuh. Puing-puing yang berjatuhan mengubur tubuhnya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Cahaya giok perlahan surut saat Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat tebing yang sekarang runtuh. Dia menyeringai saat suara lembut bergema, "Bodoh, aku sudah menyuruh Hemu untuk melompat sendiri. Sungguh membuang-buang waktuku." There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a